بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalani sebagian dari aktivitas kehidupan kita. Kita bermohon pada Allah semoga hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah hari ini bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Baik, seperti biasa kita akan coba lanjutkan bahasan kita yang khusus hari ini saja ke hari Ahad, karena saya bermohon maaf sepenuhnya ada beberapa kegiatan yang mesti menyesuaikan, terkhusus pasca kunjungan beberapa masyayikh dari Timur Tengah setelah kita mengadakan Hari Al-Quran. Hari Al-Quran dimaksud bukan bentuk perayaan, bukan, karena tidak ada perayaan tentang Al-Quran. Itu hanya tema saja dalam topik kajian kita untuk mengembalikan setiap muslim mencintai Quran dan menghadirkan Quran dalam dirinya. Setiap orang bikin ta'lim, kemudian memberikan tema dan sebagainya, dan menarik orang untuk bisa fokus dan mempelajari apa yang dibahas kemudian. Alhamdulillah kita juga dihadiri oleh para masyayikh, para tokoh-tokoh dunia, dan saya tidak menduga, saya kira di antara mereka rata-rata hanya tinggal sehari, ternyata ada yang minta sampai 5 hari ingin di Indonesia. Ya, beliau ingin melihat kegiatan kami, kemudian akhirnya kita susun agenda, dan beberapa 5 hari ke belakang kami harus menyesuaikan dengan agenda setelahnya, karena juga terkait dengan tidak hanya kota di Jakarta, ada beberapa tempat yang kami kunjungi. Untuk itu mohon izin kalau hari ini kita harus ada penyesuaian sampai ke hari Ahad. Tapi berita baiknya alhamdulillah dari komunikasi itu kita bersama-sama dengan tokoh-tokoh dunia akan membangun, mendirikan konsep pendidikan khusus untuk menyiapkan calon ulama-ulama ke depan. Kami sedang berkoordinasi, insyaallah juga dalam beberapa pekan ke depan kami diundang untuk bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh dunia. Ya, ada, kita sudah koordinasi dengan Syekh Ali As-Sallabi, yaitu pakar sejarah yang bukunya sudah banyak diterjemahkan. Kita akan berkoordinasi, mudah-mudahan beliau tidak senang safar, tapi kemarin dikomunikasikan oleh Syekh Wanis dan mudah-mudahan bisa datang ke Indonesia. Dan juga yang Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi, kami diagendakan bertemu tanggal 16 sampai 18 ini di Qatar. Allahu a'lam nanti bisa atau tidak kondisinya. Ada beberapa yang lain ya, yang juga tokoh-tokoh yang cukup baik dari beberapa negara yang tersebar di muka bumi. Insyaallah nanti ada kelas-kelas yang akan dibuka untuk beasiswa keluar, juga nanti akan ada yang dikerjasamakan di Indonesia. Kemarin kami datangi juga tokoh-tokoh di Indonesia, tokoh-tokoh ormas dan semacamnya, ya, yang punya turunan kampus di bawahnya, yang insyaallah mudah-mudahan bisa dikerjasamakan. Nanti ada kelas khusus di kampus Islam yang khusus mencetak para ulama untuk ke depan. Didoakan saja mudah-mudahan bisa segera cepat terwujud, dan mudah-mudahan anak di antara bapak ibu sekalian mungkin itu yang kemudian bisa mensibgah di kemudian hari. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan hari ini adalah meneruskan pembahasan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pembahasan kali ini kita akan lanjutkan pasca duduk di antara 2 sujud, dan pembahasan sujud sudah kita bahas. Tidak ada beda antara sujud pertama dengan yang selanjutnya. Kita sekarang bahas materi tentang cara bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bangkit dari sujud. Di sini pun nanti akan dibahas beberapa persoalan, termasuk ada persoalan klasik yang pernah saya sampaikan di beberapa tempat di majlis ilmu tentang perbedaan-perbedaan cara yang pernah diajarkan oleh Nabi. Tapi yang jadi menarik adalah ada perbedaan kemudian pandangan ketika terjadi peristiwa penerjemahan yang tidak tepat atau pemahaman yang kemudian agak berbeda, sehingga menjadikan kebiasaan di masyarakat
berbuat satu amalan yang sesungguhnya dinilai para ulama khususnya yang salaf agak kurang tepat tapi marak dikerjakan di masyarakat. Kita akan bahas nanti, dan untuk menguatkan saya membawa beberapa referensi untuk diperkenalkan. Yang dengan ini nanti ada yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada yang masih asli dengan bahasa Arabnya, yang itu nanti kita akan buka bersama sehingga paparannya menjadi jelas, dalilnya jelas saya tampilkan. Kalau Bapak Ibu mau cari bukunya juga ada, bisa dibaca dengan perbandingan, dan kalaupun nanti bisa dilacak di referensinya, kita bisa temukan dan kita bisa dalami bersama. Yang penting pengetahuannya tahu, argumentasinya kuat, sehingga ketika dipersoalkan bisa menjawab, kemudian kita tenang menjalaninya, dan nyaman dalam beribadah. Tapi saya tidak pernah mengajarkan Anda, sekalipun misalnya pendapat Anda unggul untuk mencela orang lain, atau menyalahkan orang lain. Tujuan kita mencari solusi untuk ibadah, bukan untuk tampil hebat mengatakan kita paling bagus, yang lain salah. Paham ya? Sekalipun ada kesalahan, jangan diumbar, jangan diungkit, tutupi aibnya, cukup sampaikan dalam kebaikan saja. Itu yang saya sampaikan. Kalau ada orang belajar dengan saya pandai mencela orang lain, saya bersaksi di hadapan Allah bahwa saya tidak pernah mengajarkannya. Ingat baik-baik, itu perbedaan ta'lim kita dengan ta'lim-ta'lim yang mungkin diajarkan oleh yang lain, dan kita tidak harus mengatakan yang lain salah, kita baik, tidak. Kita hanya belajar bagaimana menjadi lebih baik tanpa harus mengungkit kekurangan atau keburukan orang lain. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Kita mulai bahasannya, dan kemungkinan besar dan sangat besar akan ada praktek yang mengharuskan kita memiliki ya fasilitas yang lain yang alhamdulillah hari ini sudah disediakan sebelah kanan. Ya, bahkan lengkap dengan sajadahnya. Masya Allah. Jadi Mas Boy, mana Mas Boy? Nah, alhamdulillah juga sudah mengambil posisi yang terbaik. Ya, ya untuk bisa mencontohkan teman-teman sekalian, kita mulai bahasan kita di pagi hari ini. Bahasan masih di sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, subbab tentang cara bangun dari sujud yang kedua. Sujud pertama sudah sekarang, yang kemarin maksud saya. Sekarang ini sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebabnya ya bangkit atau bangun dari sujud. Saya beri kurung ya, kurung maksudnya sujud yang kedua. Saya tutup kurungnya supaya tidak lepas. Kemudian saya akhiri seperti ini. Baik, sudah? Saya turunkan dulu dalilnya. Pertama, kita turunkan misalnya hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 833 di Kitabul Adzan, bab tentang salat witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya sahabat Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu. Kita temukan juga di antaranya hadis riwayat Abu Daud. Insyaallah saya sudah cek ini dengan buku-bukunya. Nomor hadis 844. Ini riwayat yang sama. Juga hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 827. Kemudian kita turunkan lagi ke sini. Penjelasan ini dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i. Maksud saya bukan menukil dari sini ya, karena kalau ini lahirnya belakangan setelah Imam Asy-Syafi'i. Karena Al-Bukhari ikut mazhabnya Asy-Syafi'i. Al-Bukhari itu Asy-Syafi'i. Ingat baik-baik. Imam Al-Bukhari mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Maksud saya hadis ininya, bukan penjelasan dari para rawinya. Baik dalam kitabnya Al-Um, saya langsung turunkan kitabnya, kitab Al-Um. Ini magnum opusnya Imam Asy-Syafi'i. Juz yang pertama, halaman 116. Kemudian, tentang kualitas salat, hadisnya, beberapa turunan dari ini nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian pendapat dari para ulama, dikomentari nanti oleh Imam An-Nawawi. Saya turunkan kitab An-Nawawi ya. Dalam kitab beliau Al-Majmu'. Ini juga masih versinya mazhab Asy-Syafi'i. Jilid yang pertama, halaman 423. Kemudian kita turunkan lagi ke sini. Ada buku lagi. Sebagian hadis belum saya cantumkan dulu, saya langsung ke sini dulu.
Untuk membahas ini, kita turunkan sekarang versi yang lain tentang kitab sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karyanya kita ambil Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah segaris nanti dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ke Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi supaya objektif kita ya. Syafi'inya ada, Hanbalinya ada, yang lain juga ada. Supaya nanti tidak diduga, oh ini pendapat Syafi'i saja, yang lain tidak. Dan saya tidak menyukai kalau ada seseorang hanya untuk menguatkan madhabnya, dia sampaikan pendapatnya, yang lain tidak dibuka. Atau misalnya ini dipertahankan tapi yang lain disalahkan. Anda tidak ada masalah kalau Anda ikut jalur yang ini. Tapi tidak harus dan mencela orang lain atau menyalahkan orang ketika dia memilih dalil yang lain. Yang kerangka dua-duanya benar. Kalau salah satu salah, bolehlah kemudian kita tinggalkan. Jelas ya? Sehingga kita lebih objektif dalam menunaikan ibadah. Ini sifat salat Nabi karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Halaman 70. Paling kiri di pertengahan, di kitabnya, sudah saya baca. Ini ya, sudah ada terjemah bahasa Indonesianya. Saya bawakan nanti untuk dicek, disesuaikan. Kemudian yang ini, saya maksudkan ke generasi setelahnya. Ya, kitab sifat salat Nabi lagi, sifat salat Nabi. Jadi ini yang pertama menulis. Kemudian yang kedua lagi, ini yang cukup populer kitabnya, karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Al-Albani. Ini sangat populer sekali kitabnya. Ya. Bahkan ini banyak sekali ikhtisar, ringkasan-ringkasannya yang diterjemahkan oleh juga beberapa orang-orang berbeda. Dan saya rekomendasikan yang terbitan Gema Insani Press ya. Cukup lengkap. Saya bawa bukunya sekarang. Ya, untuk nanti ditunjukkan antara yang ini dengan yang ini seperti apa gambarannya. Karena saya menginginkan kita bisa maksimal dalam mempelajarinya. Ya, dari halaman 522 paling kiri sebelah bawah sampai 529 paling kanan sebelah pertengahan. Kita ambil. Nah nanti, oh ini untuk yang selanjutnya. Untuk yang ini maksud saya. Yang ini, setelah Syekh Al-Albani, ada kemudian masih, ini di mazhab Hanbali, saya ambil lagi kitabnya Syekh Ibn Salih Al-Uthaymin. Syekh Uthaymin. Beliau juga punya kitab, sebetulnya ini kitab Zadul Mustaqni. Ya, jadi ringkasan dari kitab Al-Muqni, cuman diberi judul Sifat Salat Nabi juga. Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Utsaimin. Masih dia. Mazhab Hanbali, Syekh Utsaimin. Dengan nama yang sama, Sifat Salat Nabi. Baik, nanti kita tunjukkan di antara referensi yang ada. Satu lagi, karena nanti satu lagi akan terkait dengan kebahasaan. Ingat, sifat-sifat bahasa yang akan menggali kedalaman bahasanya, saya hadirkan kamus langsung jadi referensi para ulama terkait dengan bahasa sekaligus dengan nilai fikihnya. Nama kitabnya Al-Misbah Al-Munir. Ya, Misbahul Munir. Ini sangat bagus karya Syekh Al-Fayyumi, ya. Antum bisa ambil ini. Jadi nanti yang paling tinggi ada Ibnu Manzur dengan Lisanul Arab. Ini cukup banyak detil. Diturunkan lagi nanti ada Tajul Arus, turunkan lagi ada Mukhtarus Sihah. Tapi kalau Anda ingin langsung bahasanya yang singkat, padat, jadi referensi paling efektif, plus juga dengan urusan fikihnya, maka saya rekomendasikan kamus yang ini. Ya, Al-Misbah Al-Munir. Pakai bahasa Arab. Jadi ini kamus Arab ke Arab. Ya, Arab ke Arab. Ada yang bahasa Indonesianya turunkan, boleh ada Al-Asri, cukup tebal. Dulu masih murah, pertama kali 65.000. Terus naik 89.000. Begitu diberikan tanda tangan Menteri Agama pada saat itu, berubah jadi 165.000. Ya. Sekarang sudah 228.000, kemudian terakhir saya cek 265.000. Baik, belinya di toko buku, kalau dekat sini ada dekat UIN. Di UIN itu, Syarif Hidayatullah, serbangnya ada Masjid Fatullah, di belakangnya ada tukang warung, di tukang warung itu suami istri yang punya, kemudian dia geser sebelah kirinya lagi, ada toko kitab di situ. Pemiliknya namanya Ustaz Aziz, ya Ustaz Aziz, alumni Darasat Islamiyah, dia pasca sarjana di situ dan pengasuh Mazhab Darussunnah. Kemudian di situ dia jualan, tapi stoknya kadang-kadang agak kurang banyak. Geser lagi itu lagi, ada di situ lagi toko buku, buku-buku Islami dan biasanya ada kamus siswa Al-Asri, warnanya hijau. Mudah-mudahan harganya tidak naik lagi. Nah, ini ya, Al-Misbah Al-Munir. Al-Misbah Al-Munir. Baik. Bismillah. Jelas insyaallah?
Belum saya jelaskan. Bagaimana sudah bisa jelas? Ibu sarapan apa tadi? Baik, belum saya jelaskan, sudah jelas. Bismillah. Taib ya. Sudah, kita sudah sampaikan. 1, 2, saya simpan dulu berdasarkan urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Kita akan coba praktek dulu. Seperti apa yang coba kita biasakan dalam keseharian. Dalam penunaian salat. Setelah itu, kita coba belajar. Jangan-jangan selama ini, salat yang kita tunaikan belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Saya akan coba mulai praktekkan. Mohon izin, saya bukan kesepakatan dulu ya. Ingin bikin kesepakatan. Mejanya di sini kelihatan tidak? Tidak ada masalah Bu. Karena yang penting bukan mejanya. Yang penting orangnya yang praktekkan di sini. Baik ya. Nah, sekarang kita tes kalau orangnya naik ke sini, kira-kira cukup jelas atau tidak. Nanti kalau kurang jelas, kita ambil posisi yang sangat memudahkan sehingga tercover keseluruhannya. Baik, jelas sampai sini? Tayyib. Bismillah. Kita coba naik dulu ya. Bismillah. Tayyib. Sudah? Mohon izin sebentar. Ibu kelihatan? Baik. Kelihatan? Kelihatan. Ikhwan, teman-teman kelihatan? Yang dari sana kelihatan? InsyaAllah ya, karena ada layar dimaksudkan. Baik, kalau sudah dirasakan kelihatan seluruhnya, maka saya kira cukup di sini, tidak harus mengangkat dan memindahkan mejanya. Sepakat? Baik, sekarang dalam posisi sholat, Mas, menghadap ke sini dulu aja. Tahan ya, karena beliau tidak mungkin harus membuat posisi yang semuanya mesti akan kelihatan. Kalau digeser, ini terlihat, ini tidak terlihat. Geser ini terlihat, ini tidak terlihat. Ya? Nanti kita menyesuaikan saja. Nanti saya berikan penjelasan, di situ akan memudahkan. Sekarang berdiri Mas. Tenang ya, insya Allah. Nah, ini udah nggak bisa digoyang. Bismillah. Kelihatan sekarang semua? Tapi pembahasan kita bukan berdiri, tapi bangkit dari sujud. Sekarang perhatikan baik-baik. Bismillah. Beliau kemudian sujud. Ya, sujud pertama. Sekarang kita slow motion, kita ringankan dulu, pelankan. Mohon izin berdiri lagi. Tahan. Baik, lihat baik-baik, fokus. Sekarang turun. Tahan. Up. Berarti telapak tangan dulu ya. Boleh? Boleh. Sudah kita pelajari ya. Baik, kalau pakai lutut dulu boleh? Boleh. Sekarang turun pakai lutut. Begini. Sah? Baik, telapak tangan boleh, lutut boleh. Yang tidak boleh pakai apa? Kepala duluan. Bisa dicontohkan? Bisa, silakan. Oh tidak. Alhamdulillah. Karena tidak boleh, berarti contohnya pun tidak mungkin dilakukan. Baik, sekarang sujud. Dah, fokus baik-baik. 7 anggota masih ingat? 1 apa? Kening. Yang kedua? 2 telapak tangan, kemudian sikunya agak keluar seperti ini, sudah bagus. Kemudian selanjutnya 2 lutut, 5 selanjutnya jemari di 2 kaki. Posisi kakinya itu tertutup atau terbuka? Tertutup, baik, alhamdulillah. Kemudian bangkit. Duduknya iftirash, duduk di antara 2 sujud. Ini materi terakhir kita. Masih ingat ya? Pertemuan lalu. Sekarang sujud lagi, sujudnya tidak ada beda dengan sujud yang pertama. Baik ya, jadi sudah tidak perlu kita bahas lagi. Sekarang inilah inti bahasan kita. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mulai pada fokus bahasan kita. Tolong fokus baik-baik, bangkit dari sujud yang kedua. Seperti apakah cara bangkitnya? Mari kita mulai pembahasannya. Baik, akhboy, mohon izin, silakan bangkit. Antum puasa? Oh baik ya. Jadi dalam bangkit itu tidak ada yang silent ya. Jadi ada bangkit yang jahar, ada bangkit yang silent. Bangkit itu pasti takbir Allahu Akbar gitu kan? Baik, silakan. Ini agak silent. Bismillah. HP aja yang di silent, bangkit tidak usah. Tayyib, bismillah. Tahan. Slow motion. Sujud. Lihat baik-baik, bangkit. 1, 2, 3, bismillah. Tahan. 1, terus 2, terus 3. Jelas sampai sini? Baik, ada berapa gerakan tadi? 3 gerakan. Boleh turun lagi? Semoga Allah berikan pahala berlipat.
Baik. Sujud. Bismillah. Fokus baik-baik. Angkat. 1. Tahan. Perhatikan baik-baik. Posisinya seperti ini. Duduk ya. Baik. Saya belum benarkan atau tidak salahkan. Tapi ini yang beliau kerjakan. Baik ya. Kemudian yang kedua. Ini. Baik ya. Ketiga. Bangkit lagi. Perhatikan. Langsung bersedekap. Jelas? Baik. Ada yang beda dengan akhwai? Boleh angkat tangan? Tidak ada yang beda. Sama semua. Baik. Atau belum tahu semuanya? Baik. Jangan khawatir. Kalau saya minta ke depan, artinya ada peluang kebaikan yang bisa kita dapatkan. Benar nggak dapat hadiah, salah tidak berdosa. Ya, jangan khawatir. Silahkan duduk sebentar di sini. Ya, semoga Allah angkat penyakitnya insya Allah. Kelihatannya agak flu. Yang pertama, teman-teman sekalian, mari kita lihat dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 833, juga dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 844, juga At-Tirmidzi nomor hadis 827 dan beberapa turunan yang lainnya. Kita lihat bahwa Nabi SAW pernah dikisahkan, disampaikan saat menunaikan salat, khususnya saat witir, idza qama, jika beliau berdiri minas sajdati tsaniyati, bangkit maksudnya dari sujud yang kedua, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Duduk seperti ini. Duduk. Jelas? Baik. Jadi ketika beliau bangkit dari sujudnya, beliau kemudian tidak langsung berdiri tapi duduk terlebih dahulu. Paham sampai sini? Baik. Posisi duduknya bagaimana kita belum tahu nanti. Wa'tamada 'alal ardi, kemudian beliau menopang ke tanah, ke bumi. Karena zaman Nabi kan belum ada keramik. Ya, belum ada karpet seperti sekarang. Jadi masjidnya pasti tanah keadaannya, kan? Baik, jadi menopang, bertelekan. Sekarang sebelum beliau bangkit, beliau menopang dulu, memberikan topangan. Ya. 2. Ini yang dipraktikkan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, baru kemudian beliau bangkit seperti semula pada rakaat sebelumnya. Bangkit. Nanti kita lihat apakah Nabi mengangkat tangannya lagi atau langsung kemudian bersedekap. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita bahas pelan-pelan. Artinya apa yang dilakukan oleh Mas Boy ini atau Akh Boy ini ada dalam petunjuk hadis-hadis Nabi SAW. Tapi yang penting kita pelajari sekarang bagaimana detil pembahasan masalah duduk, masalah bertopang dengan masalah kembali lagi ke atas. Karena nanti ada duduknya juga, ada yang tidak duduk. Bagaimana statusnya saat tidak duduk itu? Pertama, apakah duduk itu dipandang sunnah? Atau rukun, kewajiban dalam sholat, atau bukan wajib, maksudnya bukan rukun, bukan juga sunnah. Ya, sehingga konsekuensi hukumnya bisa berbeda untuk kita semuanya. Kalau itu sunnah misalnya, kapan kemudian itu menjadi sunnah? Apakah sunnah dalam setiap sholat, atau sunnah dalam keadaan tertentu? Kemudian adakah bacaan yang mengiringi duduk itu atau tidak? Pembahasan kedua saat bertelekan, menopang. Apakah menopangnya tangannya terbuka begini? Atau tangannya tertutup begini? Pernah melihat yang seperti ini? Turun lagi. Duduk dulu. Begitu mau menopang, ini tadi beliau praktekkan begini. Pernah melihat yang terkepal begini? Misal, praktekkan kepal seperti ini. Kemudian bangkit. Pernah melihat yang seperti ini? Baik, yang ketiga. Turun lagi. Duduk. Dia tidak menopang begini, tidak mengepal begini, tapi di lutut seperti ini. Kemudian bangkit. Pernah melihat yang begini? Pernah. Bukan hanya pernah, jangan-jangan dari 3 ini Anda pelakunya. Ya kan? Baik. Dan ada yang keempat. Bangkit, sujud, bangun, tidak duduk, langsung berdiri. Tidak duduk dulu, langsung berdiri. Pernah ada yang begini? Baik ya. Di antara yang keempat ini, mana yang kemudian sesuai dengan petunjuk Nabi, seperti apa dibahas oleh para ulama, dan bagaimana kita menyesuaikan praktek sholat kita. Itulah pembahasan kita pada hari ini insyaAllah. Jelas? Baik, jadi kita baru akan memulai praktek intinya, dan kita akan bagi pada beberapa bagian. Siap insyaAllah kita belajar? Siap. Mas Boy mau di situ saja atau kembali dulu? Baik ya, silakan. Semoga Allah menerima segala amal ibadahnya dan amal terbaik. Jazakallah khair. Saya boleh hapus dulu ini? Tayyib. Kemudian saya hapus ini pelan-pelan. Teman-teman sekalian, saat dari sujud kemudian bangkit, pertama tadi apa amalannya? Masih ingat? Fajalasa, beliau kemudian duduk. 1, duduk. Baik.
Kedua apa? Wa'tamada 'alal ardi. Tangannya menopang ke bumi, ke bawah. Menopang dengan telapak tangan. Kita fokuskan pada ini dulu, baru kemudian bangkit dan posisi tangannya nanti kita akan lihat setelah ini. Kita bahas dua ini dulu. Baik, sekarang pembahasan pertama tentang duduk. Bagaimana status duduk yang dimaksudkan ini? Para ulama kemudian mencoba untuk menggali tentang persoalan duduk ini. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya jilid yang pertama halaman 116, beliau sampai mengatakan begini, saya tidak menyukai ada orang-orang yang dalam sholatnya kemudian dia langsung bangkit tanpa duduk dulu. Karena adanya hadis-hadis dari Nabi SAW yang memberikan keterangan tentang duduk dalam antara bangkit sujud yang kedua dengan ia berdiri. Di Imam Asy-Syafi'i lebih menyukai seseorang ketika dia bangkit sujud yang kedua, dia duduk terlebih dahulu. Paham sampai sini? Baik, pelan-pelan. Sekarang pembahasan statusnya belum selesai. Apa status duduk ini? Apakah rukun dalam artian wajib ataukah dia sunnah? Baik, saya tanya dulu, Bapak Ibu sekalian, rukun yang bermakna wajib atau sunnah? Baik, rukun atau wajib? Tidak ada wallahu alam, cuma dua pilihannya ya. Kalau bukan rukun atau sunnah. Baik ya, yang rukun angkat tangan. Yang rukun, sedang tidak rukun nih, angkat tangan. Baik, rukun baik. Yang sunnah? Lihat baik-baik sini. Kalau rukun, konsekuensinya wajib dilakukan. Kalau tidak dikerjakan, berarti sholat dia batal. Dia mesti mengulang. Ingat baik-baik ya. Yang kedua, kalaupun rukun, mesti bersanding dengan bacaan. Karena setiap ada yang dikerjakan rukun itu bersanding dengan bacaan. Misal, ketika Anda takbir, rukun bukan? Rukun, ada bacaannya. Ada apa bacaannya? Allahu Akbar. Baik, ketika Anda rukun bukan? Rukun, ada bacaan. Ada ketika Anda sujud, rukun bukan? Rukun, ada bacaan. Ada umumnya setiap rukun akan bersanding dengan bacaan dan berkonsekuensi dia wajib dikerjakan, ditinggalkan batal salatnya. Paham? Baik. Yang kedua sunnah. Sunnah tidak mencapai derajat wajib. Artinya saat dia mengerjakannya, teman-teman sekalian, dia berpahala. Cuman saat dia tidak mengerjakan karena alasan tertentu yang dibenarkan, itu dia tidak berdosa. Ibadahnya tetap tidak batal. Tidak batal, cuma tidak memperoleh pahala yang dijanjikan. Atau tidak mendapatkan potensi pahala yang dijanjikan. Salat tidak batal, cuman pahala tidak dapat. Jelas sampai sini? Pilih mana? Batal tidak dapat pahala, atau tidak batal dapat pahala? Tidak ada yang kedua. Ya kalau sudah tidak batal, tidak dikerjakan, nggak akan ada pahala. Ya awas ingat baik-baik. Ketika Anda tidak mengerjakannya, pahala tidak dapat, cuman salat tidak batal. Paham? Baik, misal, contoh. Ada misalnya sunnah untuk bersedekap seperti ini. Ada yang irsal, ada yang bersedekap. Ketika Anda bersedekap seperti ini misalnya, itu mengikuti sunnah Nabi, ada pahalanya. Pahala ada. Anda seperti ini pun ada yang irsal. Ada. Baik, nah alih-alih Anda misalnya berseperti ini, padahal bisa seperti ini misalnya, Anda memilih seperti ini, maka Anda kehilangan momentum dari yang bersedekap seperti ini. Paham ya? Pahala untuk bersedekap tidak Anda dapatkan. Tapi Anda mendapat kemuliaan misalnya mengikuti yang kedua seperti ini. Ada yang lebih jelas, misal bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Taib. Ada yang memilih langsung alhamdulillah, tidak ada masalah karena riwayatnya ada. Anda tidak baca bismillah pun dalam Al-Fatihah, misal dalam salat langsung alhamdulillahirabbil alamin. Salat Anda enggak batal. Enggak ada masalah di sini. Ada hadisnya. Tapi kalau Anda bacakan misalnya bismillahirrahmanirrahim, ada peluang pahala Anda dapatkan di situ. Paham di sini? Nah, fiqh Asy-Syafi'i di antara ciri khasnya adalah kalau ada peluang pahala bisa saya dapatkan, kenapa saya tinggalkan? Jelas ya? Itulah pandangan Imam Asy-Syafi'i. Makanya beliau memilih saat bismillah salah satu contohnya dengan jahar. Kenapa? Pertama, saya bisa bacakan bismillahnya, artinya saya punya peluang pahala. Bukankah satu hurufnya 10 kebaikan? Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, 190 kebaikan saya dapatkan. Kalau saya nggak bacakan, memang sholat saya nggak batal, cuman saya kehilangan pahala, sayang. Baik, Imam Syafi'i kenapa tidak disirkan? Kata Imam Syafi'i, saya pilih jaharkan. Sebab kalau saya jaharkan, yang lain dengar. Bukankah mendengar Quran di situ ada kebaikan juga? Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Dan kalau dibacakan ayat Quran ada sentuhan pada dirinya, meningkat imannya dan semakin dekat dengan Allah.
Daripada nggak saya keraskan, mendingan sekalian saya keraskan. Pahala saya dapat, orang lain bisa dengar dan ada kebaikan di situ. Itu cara satu contoh pendekatan fikih Asy-Syafi'i. Saya tidak mengatakan Anda mesti ambil yang ini, bukan. Saya menjelaskan begini karakteristiknya. Supaya Anda paham kalau Imam Syafi'i misalnya berhujjah seperti ini maksudnya. Imam Malik mengatakan saya ambil saja yang tanpa basmalah. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Sampaikan oleh beliau. Kenapa? Karena hadis-hadis awal terkait Al-Fatihah itu langsung dengan hamdalah tanpa basmalah. Basmalah datang kemudian ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala huma bertanya pada Nabi, kenapa tidak ada ayat turun untuk memisahkan surah satu dengan yang lainnya? Asalnya nyambung. Ya, qul huwallah nyambung dengan Al-Falaq, Al-Falaq nyambung dengan An-Nas. Begitu ditanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, turunlah bismillahirrahmanirrahim. Sejak saat itulah Nabi seringkali membaca surah-surah diawali dengan bismillah. Termasuk Al-Fatihah dibaca dari bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Imam Malik memilih, saya pilih dari hamdalah saja langsung. Apakah kehilangan pahala? Tidak. Beliau mendapatkan pahala mengikuti Nabi. Bagaimana mengikutinya? Memilih hadis-hadis awal dengan hamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi saking inginnya beliau mengambil yang pertama, beliau mengambil alhamdulillahirabbil alamin. Imam Ahmad menengahi. Daripada ini tidak baca, ini baca kemudian. Ada yang ketiga, yang orang lain juga belum tentu tahu ini. Apa itu disirkan? Sir, tetap dibaca tapi tidak dijaharkan. Sir, silent. Ya, tidak ada bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca pribadi, dibaca bismillahnya, tapi disirkan, tidak dijaharkan, lantas tidak terdengar oleh orang lain. Paham ya? Jadi kalau antum jadi imam, imamnya sir, antum gak harus dekatkan ke mic supaya kedengaran orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seperti itu sama aja jahar. Jahar karena bacaan antum kedengaran orang. Paham ya? Nah, ini karakteristik tipikal fikih Imam Asy-Syafi'i. Jadi kata beliau, saya menyukai orang duduk daripada tidak sama sekali. Karena ketika duduk ada pahala mengikuti petunjuk Nabi SAW. Jelas? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini bagian dari wajib, rukun atau sunnah? Kalau wajib jelas ditolak oleh para ulama, ini bukan dari bagian rukun ataupun kewajiban. Jelas? Baik. Disepakati oleh para ulama, ini hukumnya sekalipun dikerjakan masuk dalam hukum sunnah. Berpahala jika dikerjakan, tapi tidak melahirkan dosa dan tidak membatalkan sholat kalau tak mampu mengerjakannya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah duduk ini terus dilakukan dalam sholat atau hanya sesekali dikerjakan dalam sholat? Kapan Nabi SAW mengerjakan duduk dalam sholat? Ternyata pembahasan para ulama di kitab-kitab keterangan tentang sifat sholat Nabi SAW terkhusus yang dibahas tuntas itu oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam sifat sholat Nabi di sini. Beliau bahas tuntas tapi kalimatnya ringkas. Ya, di halaman ke-70 sampai 71 beliau bahas ini. Ya. Kemudian penjelasan yang ini kalau ingin lebih jelasnya lagi, Anda temukan dibahas lengkap tentang cara duduknya Nabi beserta kapan dia munculnya, bagaimana status hukumnya, seperti apa sebenarnya dipraktekkan di kitabnya Syaikh Ibnu Utsaimin yang ini. Terbitan Al-Qawam. Ya, jadi nanti kita satukan jadi satu, mudah-mudahan jadi diktat atau pedoman kita. Nah, beliau kemudian sampaikan di sini, nanti saya cek setelah saya sampaikan. Kesimpulannya, fokus. Di awal-awal masa Nabi SAW menunaikan salat, baik, beliau tidak nampak kemudian mengambil posisi duduk. Bangkit dari situ. Jadi tidak mengambil posisi duduk. Jadi beliau sujud, kemudian bangkit, langsung bangkit, tidak duduk, sujud terlebih dahulu. Tidak duduk terlebih dahulu. Paham? Contoh. Mas Boy. Masya Allah, silakan. Tadi beliau sedang mencatat ya, jadi saya minta dulu, mudah-mudahan nanti nyambung. Jadi beliau praktek, beliau mencatat. Catatannya dibukukan, jadilah catatan. Nah, Mas Boy. Mas bukannya lain. Dah ya, lihat sini, sujud. Sekarang pertama di awal-awal masa-masa kenabian SAW diperintahkan untuk salat. Terdapat riwayat-riwayat bahwa Nabi SAW itu jarang ditemukan beliau duduk. Jadi begitu bangkit, silakan. Tidak duduk tapi langsung naik. Paham? Seperti ini. Jelas? Sesekali, ingat sesekali ditemukan Nabi SAW khususnya seringkali terlihat pada tahun ke-9 Hijrah. 9 Hijrah. Berapa usia Nabi? Mas Boy? Sedang sholat, tidak usah menjawab. Baik,
Nabi diangkat jadi Rasul usia berapa? 40 tahun. Hijrah ke Madinah usia berapa? Nabi kan di Mekah 13 tahun, kan? Plus 13. Baik ya. Usia berapa tahun? 53 tahun. Tambah 9? 62 tahun. Nabi wafat usia berapa tahun? Kurang lebih 63 tahun ke 10 hijrah. Berarti setahun sebelum wafat. Pertanyaan saya, usia Nabi sudah sepuh atau belum? Sudah sepuh. Baik. Salatnya berdiri atau duduk? Jangan mengarang. Jangan mengarang. Kalau tidak tahu katakan apa? Wallahu a'lam. Baik, setahun sebelum Nabi wafat, kebanyakan Nabi SAW menunaikan sholat, itu sering sekali beliau duduk. Bahkan sholat malamnya sering duduk. Karena ayat yang dibaca panjang, tidak punya kemampuan terlampau lama beliau untuk berdiri. Saking inginnya tahajud, tapi sulit menyeimbangkan antara fisik dengan bacaan yang panjang itu. Kan sering saya katakan, Nabi kadang sering kali satu rakaatnya 5 juz 4 halaman. Baiknya, panjang berdiri, tidak punya kemampuan seperti biasa awalnya, maka beliau sering kali duduk. Artinya fisiknya sudah mulai ada penurunan. Sebelum ini kadang duduk, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Tidak setiap kali beliau bangkit kemudian beliau duduk. Artinya duduk yang dimaksudkan, silakan sujud. Kemudian bangkit, duduk dulu. Duduk semacam ini, untuk kemudian bangkit lagi. Dilihat oleh para ulama hadis, posisi Nabi SAW saat duduk ini terlihat tidak sepenuhnya rutin dalam setiap sholat. Sesekali beliau kemudian duduk. Dianalisislah kemudian kapan sesekali itu yang seringnya terjadi kemudian di akhir tahun sebelum wafatnya Nabi. Khususnya tahun ke-9 hijrah. Diamati. Ternyata Nabi bangkit itu dalam kondisi-kondisi ingin mengambil tenaga kembali. Rehat sejenak dalam artian mengumpulkan tenaga supaya bisa bangkit kembali. Dalam bahasa Arab, duduk untuk sejenak misalnya, sejenak rehat untuk mengambil kekuatan, untuk bangkit kembali, atau melakukan aktivitas lagi, itu disebut istirahat. Rahah itu istirahat, ista itu minta supaya sejenak bisa mengambil kekuatan kembali. Ada rehat, ada istirahat. Rehat itu mendapatkan santai tenang, istirahat pakai ista, menuntut keadaan supaya bisa mendapatkan ketenangan dulu, punya kekuatan lagi. Anda kerja, tiba-tiba sampai pada tahap-tahap yang agak lemah, kan istirahat dulu. Supaya recovery lagi, dan ada kekuatan lagi. Maka dibuatlah dalam bahasa Indonesia, diserap dari bahasa Arab, istirahat. Maka duduk semacam ini, diperkenalkan oleh para ulama dengan bahasa jilsatur raha atau jilsah istirahat. Duduk istirahat. Kalimat istirahat inilah kemudian yang dipahami oleh para ulama, baik ahli hadis dengan ahli fiqih, dengan dua pendapat utama. Satu, ada yang berpendapat bahwa kesunahan ini berlaku sesuai dengan kondisi. Artinya kalau kondisi Anda memang menuntut untuk bisa rehat sejenak pada saat itu, tidak langsung bangkit, bisa. Kalau bangkit dari sujud, Anda terlampau misalnya, gerakan cepat terlalu capek. Atau kondisinya misalnya menyulitkan. Dari mulai sujud tiba-tiba langsung bangkit, menyulitkan bagi Anda. Maka berlaku kesunahan ini, sunnah hukumnya dan berpahala ketika Anda duduk. Paham? Tapi kondisi sebaliknya, jika memang memungkinkan Anda dari sujud langsung bangkit, tidak harus duduk, maka yang dimaksud sunnahnya adalah bangkit, tidak harus duduk di sini. Ini kata pendapat yang pertama. Paham? Saya ingat saya sedang merangkum dua kitab ini. Nanti rujukannya Anda kembalikan ke sini. Ingat, kalau saya sedang bahas sesuatu secara menyeluruh, Anda simpan dulu kebiasaan Anda, supaya nanti kita bahas ini, setelah itu kita keluarkan kebiasaan Anda sesuai dengan argumentasi dalilnya. Paham? Baik. Dua, ada pendapat kedua mengatakan, sepanjang Nabi mempraktekkan untuk duduk itu, jangan dilihat antara butuh tidaknya. Yang penting duduk itu dikerjakan oleh Nabi. Artinya posisi duduk itu, mau dalam keadaan kita perlu untuk duduk dulu, atau kita merasa kuat dalam bersemangat, tidak ada masalah. Karena Nabi pernah praktekkan keadaan duduk itu. Dan Nabi pernah tunjukkan pada satu kaum di tahun 9 hijrah, kata Nabi memberikan contoh pada mereka, lakukan seperti ini, duduk dulu. Dan tidak semua orang yang hadir pada saat itu memiliki fisik kondisi seperti Nabi. Artinya dia butuh istirahat, ada yang semangat, ada yang kuat. Ini menunjukkan kata pendapat yang kedua, tidak ada masalah. Duduk itu sangat dianjurkan, sunnah di situ, baik dalam keadaan Anda misal sedang butuh tenaga, atau bahkan sedang kuat semangat, maka dianjurkan duduk terlebih dahulu sebagai contoh dari Nabi SAW. Paham seperti ini? Baik, kira-kira pendapat 1 dan 2, mana yang benar? Yang cenderung 1 angkat tangan. Cenderung 2 angkat tangan. Alhamdulillah. Yang dua-duanya?
Masya Allah. Yang benar adalah dua-duanya. Yang salah? Yang tidak sholat. Ya, sepakat ya? Jadi, satu atau dua, ini hanya pendekatan cara memahami saja. Yang pertama mengatakan, iya, ini boleh duduk nih. Cuman Nabi itu kan duduk pada saat beliau merasa fisiknya kurang maksimal untuk bisa langsung bangun. Karena itu sunnahnya berlaku pada saat itu. Kalau tidak, nggak usah dikerjakan. Tapi yang satu pun bersepakat, kalaupun dia duduk, gak ada masalah. Dan tidak disebut dengan bid'ah. Ingat, sepakat mereka kalau duduk gak apa-apa. Cuma bagi kami, praktek duduk itu dilakukan saat dalam keadaan butuh untuk duduk. Tapi kalau Anda mau duduk, silahkan saja, gak ada masalah. Paham? Yang kedua memahami, kalau saya agak berbeda. Kalau saya, sepanjang Nabi pernah kerjakan, artinya boleh dilakukan. Boleh dikerjakan. Karena Nabi pernah lakukan itu. Dan Nabi tidak mengingkari ketika ada sahabat yang sholat kemudian duduk dulu. Artinya itu boleh dilakukan dan ada pahala saat melakukannya. Paham? Baik. Imam Asy-Syafi'i berpendapat daripada tidak dikerjakan sama sekali, saya lebih baik kerjakan. Karena saat dikerjakan ada pahala diberikan. Kalau tidak, sama sekali. Paham? Alhamdulillah. Jelas ya? Ini persis sama saja dengan kunut. Ya, sama, hampir sama dengan kunut. Nabi pernah mengerjakan, setelah itu beliau kemudian tidak mengerjakan. Kata Ibnu Umar kadang beliau kerjakan, kata yang lain kadang tidak mengerjakan. Ya, Imam Syafi'i memilih untuk kunut, Imam Malik memilih untuk kunut, kemudian Imam Ahmad kunutnya nazilah, Abu Hanifah memilih tidak kunut. Mana yang paling benar? Semuanya benar. Yang salah yang tidak sholat subuh, kan? Wah, alhamdulillah. Kembali ke sini. Jadi duduk dilakukan boleh saat Anda merasa membutuhkannya, nanti saya terangkan kapan Anda butuhkan itu. Atau yang kedua, baik Anda merasa lelah ataupun merasa kuat, tidak ada masalah, silahkan Anda kerjakan dan ini hukumnya masuk pada kategori sunnah. Baik, nanti saat Anda baca buku ini, Anda jangan terlalu heran kalau dibahas secara lengkap di buku ini. Baik ya, termasuk uraian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sekarang bagaimana cara duduknya? Dan hadisnya sahih, karena hadis gak bisa ditolak. Dari yang 3 saya tuliskan tadi. Ya Al-Bukhari nomor hadis 833, Abu Daud 844, juga di At-Tirmidzi nomor hadis 827. Hadisnya sahih, Nabi SAW, saya bacakan hadisnya. Sujud. Sebentar. Qila bima ma'na idza qama min as-sajdati ats-tsaniyah, jika beliau bangkit dari sujud yang kedua, fajalasa, duduk. Apa posisi duduknya? Di dulu. Beliau kemudian duduk, bagaimana duduknya? Pertama, fastawa. Ini hatta yaquda kullu qaffarin makana. Tegak punggungnya. Tegak. Jadi tidak bungkuk ke sini, tidak juga ke belakang, tapi tegak, posisi tegak, sempurna. Ya, walaupun singkat tapi dalam posisi yang sempurna tegak. Jelas? Baik, 2, posisi duduknya seperti duduk iftirash. Di antara 2 kaki. Jelas ya? 1 terlipat, yang kiri kemudian diduduki. Asna rijlahul yusra, melipat kakinya yang kiri, faqa'ada 'alaiha, kemudian diduduki itu, wa nasabal yumna, yang belakang itu kemudian ditegakkan. Boleh menghadap ke sini? Bisa? Ayo tawakkal 'ala Allah. Lihat sini. Duduk seperti ini. Kemudian kakinya seperti iftirash, ya. Lipat yang kiri, duduki kakinya. Yang kanannya tegak seperti ini dengan kakinya dilipat seperti ini. Paham? Baik, seperti yang kemarin. Telapak tangan. Ya, telapak tangan diletakkan. Perhatikan baik-baik. Yang ini telapak tangan. Di mana diletakkannya? Apakah kemudian masih di sini atau di lutut atau di paha? Posisi terbaik, tidak ada yang spesifik menjelaskan ini, tapi kata para ulama tidak ada beda dengan yang duduk lain-lainnya seperti duduk di antara 2 sujud. Letakkan kemudian di atas paha yang mendekat ke arah lutut. Seperti ini posisinya. Jelas ya? Baik. Boleh bertukar ke arah sana? Ya. Bisa telapak tangannya? Jelas yang sebelah sana? Sekarang boleh menghadap ke kamera? Yang sebelah sana, supaya pemirsa di rumah juga bisa melihat. Telapak tangannya? Jelas ya? Baik, duduk sudah saya sampaikan. Dalilnya saya sampaikan. Caranya disampaikan. Paham sampai sini? Baik. Hukumnya apa duduknya? Sunnah. Sunnahnya kapan dilakukan? Bukan saat bangkit dari ruku yang kedua, sujud yang kedua ya. Sunnah dikerjakan saat bangkit dari sujud yang kedua. Kalau saya lemah boleh seperti ini? Kalau saya kuat boleh seperti ini? Boleh. Kalau tidak mengerjakan boleh? Boleh. Alhamdulillah. Sepakat sampai sini? Paham? Dalilnya sudah tahu tadi?
Bukunya sudah ada ya? Baik, kalau sudah, sekarang menghadap ke sini, kita masuk pada bagian yang kedua. Setelah itu, apa yang dikerjakan? Duduk sudah, saya teruskan hadisnya. Wa'tamada 'alal ardi. Wa'tamada 'alal ardi. Kemudian beliau menopang ke bumi, tanah. Berikan topangan supaya terbantu untuk naik. Terbantu untuk naik. Wa'tamada 'alal ardi. Silahkan, lihat sini. Kedua ini. Ya. Jadi, Anda buka cara pertama begini, telapaknya, tangan. Tekan kemudian. Ya, kalau sekarang di karpet, atau di tanah, atau di alas paling bawah. Ya. Tekan seperti ini. Wa'tamada, i'timad itu bukan sekedar menyimpan, bukan. Dia bukan formalitas Anda begini, tidak. Tapi memberikan tekanan, supaya dengan ini ada bantuan Anda tenaga untuk naik ke atas. Paham ya? Wa'tamada 'alal ardi, tekan, Anda naik. Jelas? Baik. Sekarang fokus pelan-pelan, turun lagi. Pertanyaan saya, tangannya ini terbuka atau terkepal? Bisa dua-duanya. Yang terbuka, angkat tangan. Yang terkepal? Yang dua-duanya boleh, angkat tangan. Masya Allah, satu buka, satu kepal. Saya pengen sunnah banget Ustaz, satu buka, satu kepal. Luar biasa. Sunnah banget. Ya. Mana di antara ini yang benar? Mas Boy, silakan turun dulu. Baik, mari kita lihat. Nah, inilah persoalannya di sini. Bapak dan Ibu sekalian, ada redaksi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang i'timad, beliau kemudian melakukan i'timad, menopang itu kama yaf'aluhul ajin. Kama yaf'aluhul ajin, seperti orang berbuat ajin, ain jim nun. Ain jim nun. Ajana, ain jim nun. Ini. Nah, persoalan terbesarnya adalah hadis-hadis tentang ini kemudian diperdebatkan oleh para ulama, didiskusikan, dan terakhir dipopulerkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, termasuk dalam kitab beliau yang ini, kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya coba buka, yang baca jangan saya, supaya nanti diketahui, jangan khawatir ini ada bahasa Indonesianya. Ya, supaya diketahui. Bismillah, saya coba buka dulu. Untuk menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan ada argumentasinya. Mas Boy, bisa bantu? Dapat ini. Baik, silahkan dibacakan dari halaman 413 yang ini. Ya, yang ini ya. Tolong dibacakan. Baca Arabnya dulu, ada harakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ya'junu fi sholati ya tamidu ala yadaihi iza qala. Taib ya. Baca terjemahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertumpu pada kedua tangannya jika berdiri ke rakaat berikutnya. Oke, ada ya? Di bukunya ada, halaman berapa? Halaman 413. Bukunya ada ya? Baik. Ini termasuk kitab yang paling lengkap, yang menerangkan kitab sifat salat Nabi, yang diterjemahkan menurut saya ini cukup bagus terjemahannya. Baik, lihat baik-baik kalimat beliau. Wa kana ya'junu fis shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertumpu dalam salatnya menggunakan kalimat ajana, ya'junu, ajn. Nanti saya jelaskan apa itu ajn. Baik ya? Kemudian ya'tamidu yadaihi idza qama. Yang dimaksud ya'jun ini, beliau adalah menumpukan, menopangkan ya tangannya alal ardi idza qama ila shalah, ke tanah atau ke bumi, sekarang ke karpet apabila bangkit dari salat. Nah, kalimat beliau ini, beliau tidak menyebutkan pertama diterjemahkan dengan kata kepalan. Tidak menyebutkan juga diterjemahkan dengan kalimat-kalimat terbuka begini. Di kalimat bahasa Arabnya tidak spesifik beliau jelaskan apakah kalimat ya'tamid, ya'jun ini begini atau begini. Tidak dijelaskan. Tapi nanti ada ringkasan dari kitab ini, diringkas ya, jadi ringkasan tuntunan salat Nabi. Yang diterjemahkan oleh seorang bernama Abul Hasan As-Sidawi, terbitan As-Sofa, halaman 196.
diterjemahkanlah dalam tuntunan itu dengan cara mengepal seperti ini. Kepalan. Jadi dalam kitabnya diterjemahkan hanya sekedar bertumpuk pada bumi, tapi tidak dijelaskan apakah mengepal ataukah seperti ini. Nah, dalam terjemahan yang singkatnya, ringkasan bukan kitab aslinya, ringkasan dari penerjemahan itu diterjemahkan dalam bentuk mengepal seperti ini. Nah, disinilah muncul persoalan. Persoalan pertama, teman-teman sekalian, satu, Imam Asy-Syafi'i menyampaikan dalam kitabnya Al-Um, jilid pertama halaman 116, perhatikan baik-baik. Satu, tidak ditemukan dalam referensi salaf. Saya tanya pada Anda, kalau Imam Asy-Syafi'i itu salaf atau khalaf? Salaf. Beliau lahir tahun berapa? 150 Hijrah. Abu Hanifah wafat, beliau lahir. Sedangkan generasi salaf itu dibatasi sampai abad kedua Hijrah, 200 Hijrah. Jadi kalau 200 Hijrah itu masuk kategori salaf. Imam Syafi'i lahir tahun berapa? 150. Berarti salaf bukan? Salaf karena masih di bawah 200 Hijrah. Baik, Imam Al-Bukhari salaf bukan? Bukan, jangan ngarang. Beliau lahir di atas tahun 200 Hijrah. Kalau saya salaf bukan? Bukan, saya khalaf. Khalaf itu generasi belakangan yang lahir di atas 200 Hijrah. Khalaf, ya. Saya 1984. Hijriahnya 1400 sekian. Berarti saya, mohon maaf, bukan kategori generasi salaf. Saya itu apa? Khalaf, bukan juga khalaf, saya itu khalaf banget. Ya, jauh. Mendekat kekinian. Cuman saya mengikuti generasi-generasi dulu. Ketika saya ikut bagaimana cara ibadah orang dulu, maka ditambah ya di ujungnya. Salafi. Setiap yang ikut orang dulu disebut salafi. Nabi orang dulu bukan? Orang dulu, sahabat orang dulu bukan? Orang dulu, tabi'in orang dulu bukan? Orang dulu, antum ikut Nabi tidak? Ikut sahabat tidak? Ikut tabi'in tidak? Ikut, berarti kita salafi. Di salafi itu artinya bukan kelompok, bukan golongan. Saya salafi, kamu bukan. Kamu apa? Kamu tengiri. Masya Allah. Udah, jelas ya? Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, saya tidak temukan kebiasaan orang-orang salaf. Ingat, karena beliau salaf, artinya beliau tahu di lingkungannya. Saya tidak temukan kebiasaan orang-orang salaf yang bangkit dari sujud keduanya, duduk kemudian beriktimad dengan cara mengepal. Kata beliau, yang saya temukan seluruhnya terbuka seperti ini. Jadi begitu bangkit, telapaknya begini. Ingat, saya tidak dalam posisi menyalahkan, kita membuka dalil, ya. Jadi kalau nanti ada yang begini, kalau dalilnya kuat silahkan, gak ada masalah. Dan saya tidak paksa Anda mengikuti apa yang ada. Lihat sini, satu. Kata Imam Asy-Syafi'i, saya tidak temukan posisi bangkit dari sujud yang kedua. Kemudian duduk dan beriktimad dengan posisi tangan mengepal. Melainkan tangan terbuka seperti ini. Baik. Adapun hadis yang kemudian dipahami dengan ajin mengepal seperti ini, dijelaskanlah kemudian dari Imam An-Nawawi. Di Al-Majmu' nomor 420, halaman 423, jilid pertama. Termasuk Ibnu Salah juga menilai hadis itu, termasuk beberapa ilmu hadis yang lain, dan para pakar hadis yang lain mengatakan sangat lemah pemahaman. Ulangi, sangat lemah pemahaman, catat baik-baik. Orang yang menafsirkan kemudian bangkit dengan beriktimad dengan tangannya berlipat begini. Sangat lemah. Dari sudut apa? Pertama, hadis yang menggunakan redaksi ya'jun ini, yang ditafsirkan kemudian dengan melipat begini, itu hadisnya ditafsirkan oleh para ulama, digali kekuatannya, dipandang sangat lemah. Bahkan yang disebut batal hadisnya. La aslalahu, tidak ada asalnya. Sekalipun ada yang kemudian menguatkan hadisnya, tapi ternyata, maaf, lafaz ajan yang dimaksudkan bukan melipat begini. Tapi ajan yang dimaksudkan, kita buka kemudian kitab dalam bahasa Arabnya. Anda nggak akan temukan kalimat-kalimat ajan dalam bahasa Arab kecuali maknanya seperti ini. Baik, saya minta bantuan. Ada yang bisa baca dengan bahasa Arab? Ada harakatnya. Nanti saya bantu terjemahan. Boleh angkat tangan? Faiz. Mana Faiz? Anda Faiz. Baik. Jazakallah khair. Faiz disebutkan dalam Al-Quran. Turunannya sebanyak 29 kali. Kata Fauz, Faiz, Faizah, Faizin, Fauzi. Dan seterusnya. Fauz itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Oh, asik. Baik, yang kedua namanya Farah, Fariha. Turunannya Farhan, Farah dan seterusnya. Orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Jadi kalau Farah artinya harapan bahagia tapi belum tentu sukses. Kalau Faiz diharapkan sukses tapi belum tentu bahagia. Nah, Anda pilih mana? Sukses tapi tidak bahagia atau bahagia tidak sukses? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau dua-duanya namanya falah. Kalau diraih jadi aflah. Orangnya disebut muflih, jamaahnya disebut muflihun. Pertanyaan saya, Anda mau jadi Faiz atau jadi muflih? Faiz.
Sudahlah. Bismillah, Faiz. Halaman 235, ini. Silakan dibacakan. Al-ajinu fa'ilun bima'na maf'ul wa ajinatil mar'atu al-ajina ajnan min babi darbin wa tajanat ittakhadat ajinu wa ajana ar-rajulu 'ala al-'asa wa ajana min babi darbi aydan min babi darba aydan idza taka'a 'alaiha wa minhu qila lil musinnil kabir idza qama wa'tamada bi yadayhi 'ala al-ardi min al-kibari 'ajin wa fi haditsi kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama fi salatihi wada'a yadayhi 'ala al-ardi kama yada'u al-'ajin. Qala fi at-tadhhibi wa jama'al 'ajin ajana wa jam'ul 'ajin ajana bi dhammataini wa huwa alladhi asanna ujunu bi dhammataini wa huwa alladhi asanna. Terdengar tadi? Bisa dipahami? Baik. Mau terjemahkan? Jazakallah khair. Alhamdulillah. Baik, sekarang lihat apa makna ajana. Inilah yang kemudian Imam Asy-Syafi'i berpendapat dengan tegas tentang persoalan bangkit ini. Ibnu Salah kemudian yang menyampaikan pendapat berbeda dengan kebiasaan sementara orang. Kemudian Imam An-Nawawi yang menegaskan perbedaan ini. Bahkan nanti di Persis itu keluar fatwa khusus tentang persoalan ini. Dan saya sudah membaca sebagiannya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Saya bacakan sini ya. Al-ajin fa'ilun bima'na maf'ulun wa ajanatil mar'atul ajina ajanan min babil dharaba. Ya. Ajin bima'na fa'il. Wazan formulanya dalam bahasa Arab masuk kategori fa'il. Babnya dharaba. Bab itu dharaba itu maksudnya formulasinya. Di ilmu sharaf itu ada 12 formulasi. Ya fa'ala yaf'ilu fa'lan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al. Ya maf'ulun mif'alun fa'ila yuf'al. Itu masuk dalam bab itu. Daraba yadribu darban fahuwa darib wa dzaka madrubun. Idrib la tadrib. Madrabun minrabun. Ya, duriba yudrab. Jadi ada 12 rumus. Ya. Gitulah kurang lebih ya. Nah, ini masuk rumusnya seperti itu. Ajana ya'jinu. Bahasa Arab itu gampang, Pak. Kalau saya kasih rahasia besar ya. Ini di antara kita saja nih. Lihat sini. Kalau Anda hafal satu kata saja dalam bahasa Arab, kata kerja satu saja, itu artinya Anda sudah hafal 12 kosakata. 12. Kalau Anda hafal satu aja. Misal, duduk apa bahasa Arabnya? Jalasa. Anda hafal jalasa saja. Ada rumus dalam bahasa Arab merubah satu kalimat ini dengan ke-11 makna yang lain. Dari sini. Misal, duduk jalasa. Akan duduk, tinggal tambahkan di depannya Anita. Anita, ingat. Anita, Hamzah, Nun, Ya, Ta. Anita, Hamzah, Nun, Ya, dan Ta. A untuk saya akan duduk, tambahkan A di depannya. Jalasa, tambah A, saya akan duduk. Jalasa, kalau ada Hamzah, ada Nun, ada Ya, ada Ta, gampang. Rumusnya, matikan ini yang pertama, sukunkan. Pindahkan harakatnya ke sini jadi A. Huruf sebelum akhir jadikan I. Rumusnya A, I. Jadi apa? Ajlis, saya akan duduk apa? Ajlis. Kami, nun, kami. Na. Jadi apa? Najlis, kami akan duduk apa? Najlis, saya akan duduk? Ajlis. Anda hafal jalasa, Anda bisa hafal 12 makna yang lain. Saya akan duduk, ajlis. Orang yang duduk, jalis. Tempat duduk, majlis. Duduklah, ijlis. Didudukan, julisa. Akan didudukan, yujlas. Masya Allah, cemburu, jealous. Masya Allah. Tayyib. Teruskan, ini baru baca kita bahasa Arab itu luar biasa ya. Anda tidak mudah itu. Nah, sekarang lihat sini. Bismillah. Nah, wa minhu idza taka 'alaika wa minhu qila lil musinnil kabir. Jadi yang dimaksud dengan ajana itu adalah seseorang yang bersandar kuat.
Atau disebutkan juga bagi seseorang yang sudah punya usia yang cukup sepuh, yang tidak punya tenaga kuat untuk bangkit. Makanya dikatakan pada seseorang ketika dia akan bangkit dari duduk, bagi seseorang yang sudah sepuh, kata beliau, maka disebutkan ajana rajul, dikatakan ajana seorang rajul, seorang lelaki yang sudah sepuh, artinya dia menopang dengan kuat supaya bisa bangkit ngambil tenaga. Sekarang saya ambil contoh begini, kembali ke sini mas. Bisa? Beliau sudah sepuh nih. Bisa saja. Usianya misalnya sudah 90 tahun misalnya kan. Baik, 2 jam lagi mau meninggal, bisa. Bisa saja. Nah, sekarang mau bangkit nih. Kalau sudah sepuh, persoalan paling utama apa yang jadi masalah? Lutut gitu kan. Nah, sekarang duduk mau bangkit. Gak usah masalah sholat lah, di luar yang lain saja. Anda duduk normal aja, duduk biasa. Nah, sekarang mau bangkit. Pertanyaan saya, kalau ada orang mau bangkit dalam kondisi sepuh, apakah dia akan menahan dengan tangannya atau tidak? Pasti akan menahan, dia akan bangkit begini. Coba bangkit, sepuh ya, ingat sepuh. Tuh. Tahan kan? Tahan kan? Pertanyaan saya, mungkin gak ada orang yang ketika dia sudah sepuh akan bangkit dalam duduk, dia menahan tangan untuk bangkit, tangannya terlipat begini? Mustahil. Makanya tidak pernah ada orang Arab mengartikan ajana dengan tangan berlipat. Karena setiap orang sepuh akan bangkit, tangannya akan terbuka begini, pasti akan begini. Paham ya? Pastinya akan begini, tidak akan begini. Silahkan cek, ibu sudah sepuh, ingin bangkit misalnya. Waduh, belum tahu dia, saya dulu sering olahraga, misalnya kan. Mustahil. Mustahil, pasti begini. Pasti tangannya terbuka, dia akan bangkit begini, bismillah. Bangkit. Paham ya? Nah, demikian kalimat ajana dalam bahasa Arab pertama ditafsirkan bagi orang yang sudah sepuh. Kemudian dia akan bangkit, lemah kondisi badannya, maka dia menopang dengan tangannya. Dan tangannya tidak berlipat begini, tapi terbuka seperti ini. 2. Diartikan pula, ajana itu adalah orang yang membuat adonan dengan kuat. Baik, pertanyaannya, kalau membuat adonan itu begini atau begini? Begini kan? Baik, dibuatkan seperti ini ya, adonan. Ya, dibuat seperti ini kan? Baik, tapi dia itu ketika disebutkan ajana, adonan disebut dengan ajinun. Dia membuat adonan dengan kuat seperti ini, dibuat seperti ini. Ya. Nah, inilah yang jadi persoalan. Ada yang menafsirkan bahwa bertelapak menopang ke tanah itu seperti ini. Yang tangannya berlipat karena mengartikan kata ajin itu seperti membuat adonan yang tangannya berlipat. Kata para ulama hadis, ini salah paham. Yang dimaksudkan tasbih. Tasbih itu penyerupaan kekuatan, bukan dengan cara melipat tangannya. Di orang pembuat adonan melipat adonan itu begini supaya lebih kuat, dengan tenaga yang kuat adonan jadi bagus. Jadi ringan, jadi lunak. Jadi yang diambil tasbihnya, penyerupaannya, bukan tangannya harus berlipat. Tapi artinya apa? Mengeluarkan, mengambil tenaga dengan melipat seperti ini, sama seperti dia membentangkan tangannya untuk mengambil tenaga dan bangkit dia ke atasnya. Di persoalan terbesarnya adalah, 1, ada yang memahami tangannya kemudian berlipat seperti ini, dengan menggunakan hadis yang ini, nah maka oleh para ulama salaf ditolak pemahaman itu. Kata para ulama salaf, yang dimaksudkan itu bukan melipat begini, tapi maksudnya mengeluarkan tenaga untuk mengambil tenaga yang kuat supaya bisa bangkit. Mustahil orang duduk itu bisa bangkit dalam keadaan dia susah sepuh tadi, kecuali tangannya terbentang, bukan tangannya melipat begini. Paham sampai sini? Baik, jadi kalau Anda tanyakan pada saya, ada 2 pendapat di sini. Pendapat yang kemudian terbuka tangannya begini, pendapat yang seperti ini. Tapi kalau Anda tanyakan mana yang paling kuat, kalau saya secara pribadi menilai dari pendapat-pendapat itu, dari buku-buku tadi, termasuk pendapat Syekh Al-Albani, yang diterjemahkan dalam kitabnya yang lengkap seperti ini, itu tidak pernah ada bahasa melipat tangan. Yang ada hanya, kata beliau, bertumpuk di tanah. Tapi beliau tidak menjelaskan apakah seperti ini atau seperti ini. Kenapa tidak dijelaskan? Karena di kitab-kitab yang dulu sudah sangat dipahami. Sangat dipahami, bukan begini, tapi seperti ini. Karena itu tidak perlu dijelaskan lagi. Sesuatu yang sudah dipahami, sudah jelas, maka tidak perlu diberi penjelasan lagi. Semakin banyak dijelaskan, semakin bingung. Paham ya? Maka dari itu, agak aneh kiranya kalau kemudian di masa-masa kini, ada buku-buku menjelaskan tangannya berlipat seperti ini. Padahal kata Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama salaf tidak melakukan seperti itu. Paham ya? Baik. Dan kalau Anda mengatakan saya salafi, tangannya berlipat, itu lebih aneh lagi. Ya, karena ulama salaf melakukannya terbuka seperti ini.
Ya, tapi kalau saya tidak menyalahkan, kalau Anda ingin lakukan silahkan, itu pilihan masing-masing. Kalau ingin begini silahkan. Tugas saya menyampaikan pengetahuan, ini asalnya, ini hadisnya, ini turunannya. Baik. Sekarang. Kalau ada seseorang bangkit misalnya, tangannya begini. Benar tidak? Benar. Ada seseorang bangkit, tangannya begini. Benar tidak? Anda nggak usah khawatir. Anda silakan sampaikan. Mau benar, mau tidak, kita ada ukuran. Orang mau bangkit tangannya begini, benar tidak? Yang begini benar tidak? Yang salah apa? Yang tidak sholat, ingat. Tidak begini pun nggak apa-apa, nggak ada masalah dia bangkit kan. Jadi kalau Anda mau begini, silahkan itu pilihan Anda. Kalau Anda mau begini, itu pilihan Anda. Hadis Anda didasarkan pada hadis-hadis tadi. Jadi Anda harus tahu kenapa Anda begini. Ketika Anda memilih begini, hadisnya yang tadi menggunakan kata ajin. Tapi pemahaman ulama menggunakan kata itu bukan yang begini. Kata para ulama, ajin yang dimaksudkan bukan melipat tangan, tapi bertumpu secara kuat. Paham sampai sini? Nah, tapi kalau Anda ingin paham itu kan perbedaan ulama, Ustaz, itu nggak ada masalah. Ya, saya tidak menyampaikan pada Anda untuk memaksa Anda berpindah, tidak. Maksud saya kalau Anda gunakan satu amalan, Anda harus paham kenapa Anda melakukan itu. Apa argumentasinya? Jelas ya? Jadi, silahkan kalau yang ingin terbuka seperti ini, silahkan. Yang seperti ini itu pilihan masing-masing. Tapi jangan sampai karena persoalan itu Anda tidak saling sapa. Saya pernah mengalami itu kejadian ini nyata betul. Di Jakarta kejadiannya. Saya mengajar, ada 2 orang gara-gara persoalan melipat tangan dan i'timad begini, tiba-tiba jadi ribut. Satu mengatakan, akhi, yang sunnah begini. Satu mengatakan, akhi, itu dalilnya lemah, hadisnya lemah. Yang sunnah, yang begini. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ketemu dua-duanya. Maaf maksudnya, hubungan tidak baik. Hanya karena persoalan demikian, ribut dan sebagainya. Tapi satu kali, Allah itu maha adil. Allah biasanya membuat sesuatu momentum yang menjadikan sekat-sekat itu jadi terbuka kembali. Tiba-tiba, Allahu Akbar, yang tadinya begini, dalam satu sholat berubah jadi begini dia. Temannya penasaran, akhi, kok antum sekarang berubah jadi begini? Yang kemarin kemana? Sudahlah, nggak usah dibahas. Rupanya dulu kan musim akik pak, cincin akik itu, ya dipasang di sini. Baik ya. Jadi begitu dipasang begini, cincin dia terlampau besar seperti itu. Baik, jadi ketika begini terasa dia sakit ya, maka itu dia mengambil alternatif yang kedua dia begini. Masya Allah. Terakhir, masih dalam persoalan melipat. Terakhir. Bukunya telah saya hadirkan, Anda nanti bisa lihat juga referensi, nanti saya rangkum keseluruhannya. Sekarang yang terakhir, semua sepakat bahwa baik seperti ini, naik ke Allah. Ataupun dengan posisi yang lain, yang dia yakini bisa seperti ini. Semuanya sepakat bahwa itu tujuannya untuk membangun kekuatan, menopang supaya bisa bangkit berdiri. Bukan sekedar dilakukan saja, atau bahkan bermain-main di dalamnya. Misal, yang seperti ini jarang ada masalah. Yang seperti ini, kadang-kadang suka ada masalah. Apa masalahnya? Truk. Nah, ada sementara sebagian teman-teman yang suka iseng ketika bangkit, sambil begini menekan supaya jarinya bunyi. Nah, itu ya, itu yang saya sarankan tidak perlu dilakukan. Ya, tidak perlu dilakukan. Paham ya? Kurang sunnah. Bisa dengan, nah itu salah juga. Atau yang begini misalnya. Paham ya, Mas Boy? Jazakallah khair. Fadal. 3. Terakhir. Bismillah. Saya sangat kagum dengan Syekh Utsaimin ini, Masya Allah. Dia tuh seorang alim, ulama besar, juga ilmunya luar biasa. Tapi kalau beliau kemudian merenungkan sesuatu, kemudian melihat bahwa pendapatnya keliru, atau misalnya ada yang kurang tepat, lemah, itu tidak segan untuk merubahnya. Nanti Anda baca bukunya di sini, saat masuk halaman 529, paling kanan pertengahan. Saya merenungkan dengan cukup lama. Saya kira duduk itu kata beliau, dulu saya mengatakan mutlak duduk, harus duduk, harus duduk. Tapi saya renungkan cukup lama, saya baru menyadari bahwa ternyata duduknya itu, kemudian sambil i'timad, riwayat-riwayat yang paling kuat menegaskan adalah pada saat Nabi SAW ingin membangun kekuatan tenaga supaya bisa bangkit lagi. Rata-rata saat beliau sudah semakin sepuh atau punya persoalan tertentu. Jadi beliau mengatakan, sejak saat itu saya ingin kembali pada pendapat yang terkuat di situ. Tapi bukan berarti tidak mempraktekkan duduk. Beliau duduk, cuman maknanya dipahami oleh beliau untuk membangun kekuatan supaya bisa bangkit kembali. Tapi yang saya kagum dengan beliau, jadi bukan aib kalau kita kemudian melihat sesuatu, misalnya ingin berpindah atau dari pendapat sebelumnya ke pendapat yang lain yang dirasakan lebih kuat, itu tidak ada masalah.
Ya. Teman-teman, itu kesimpulan dari yang kedua. Silahkan sunnahnya itu bisa duduk dulu, kemudian menopang ke bawah, ke tanah, bisa dengan seperti ini, atau dengan cara lain yang mungkin Anda dapatkan argumentasinya, seperti yang mengepal dan sejenisnya. Saya telah sampaikan perbedaan pendapat ulamanya, juga pendapat terkuatnya, dan saya tidak paksa Anda untuk memilih mana yang ada ya di antara itu semua. Terakhir, di sini saja, tidak usah naik. Catatan sudah? Catatan? Alhamdulillah. Menghadap ke sana. Bangkit dari sujud, kemudian setelah bangkit langsung bangkit saja. Allahu Akbar, bangkit langsung. Baik, tangan kemana? Baik, nah fokus ya. Pertanyaan saya, saat takbir mengangkat dari sujud, yang kedua, bangkit kembali, tangannya ini diangkat bertakbir seperti pertama begini lagi atau langsung ke sini? Bangkit ya, ingat. Ini belum tahiyat nih. Rakaat pertama, sujud yang kedua, Anda bangkit. Allahu Akbar. Tangannya begini lagi, angkat, ini pilihan pertama, atau langsung ke sini? Satu atau dua? Yang satu, yang angkat tangan dulu begini, ada? Ada? Yang langsung begini ada? Baik, ada. Umumnya yang populer adalah tangan langsung seperti ini. Ya, itu yang dipandang oleh jumhur paling populer. Walaupun ada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar pernah melihat dan mempraktekkan salat dari Nabi, dalam setiap bangkitnya ingin berdiri itu, beliau kemudian mengangkat tangannya seperti ini. Artinya ada hadis itu, cuma yang paling populer dan dipandang paling kuat dari jumhur ulama adalah yang langsung kemudian ke sini, kecuali bangkit dari tahiyat yang pertama. Jadi bangkit dari tahiyat, bangkit lagi kemudian Anda memulai mengangkat tangan kembali. Paham sampai sini? Baik, nanti saya jelaskan setelah bab tahiyat, kenapa setelah tahiyat tangannya mengangkat lagi seperti ini, kenapa kalau belum tahiyat tangannya langsung ke sini, kita nanti akan bahas setelah kita masuk bab tahiyat. Ini kita baru bangkit dalam sujud, mau baca bacaan kembali, dan kita harus sujud lagi, baru kemudian tahiyat. Jelas sampai sini? Baik, silahkan. Jazakumullah khair. Saya simpan dulu pembahasan, sekarang kita jeda sejenak. Kita diskusi dulu, kalau ada yang mau bertanya, ini sudah masuk kepada kami, kita jawab dulu. Setelah itu baru kemudian kita coba selesaikan materi kita dengan menyampaikan beberapa pengumuman. Saya mohon izin saya bacakan yang diketik dulu ya. Ini ada yang ketik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang perempuan berusia 25 tahun, memiliki 2 orang anak dan sudah berpisah. Baik. Saya tinggal di luar negeri. Saya bekerja di luar negeri. Apakah saya tetap bekerja di luar negeri untuk menghidupi keluarga saya? Apa saya pulang tanah air bersama keluarga kecil saya? Baik, begini. Pertama, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kemuliaan pada Anda, kemudian memberikan kekuatan yang terbaik, dan itu yang bisa dilakukan oleh seorang muslim ketika bisa memberikan yang terbaik untuk saudara atau saudarinya muslim dan muslimah yang lainnya. Kedua, ingat baik-baik ini. Semua yang Allah tetapkan bagi setiap hamba itu yang terbaik baginya, yang bisa dia dapatkan dari Allah untuk mendapatkan bekal terbaik menuju surganya. Ingat baik-baik ya, kalau Anda ingin membangun visi kehidupan, jangan batasi pada urusan dunia. Jangan batasi pada batas hidup dunia. Quran surah ke-59 ayat ke-18. Baik, saya turunkan beberapa ayatnya. Saya cuma minta bantuan satu saja pada Anda. Boleh dibantu dihapus? Satu saja. Baik. Kalau mau berdua boleh, ada 2 penghapusnya. Silakan. Baik, Quran surah ke-59 ayat ke-18. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Quran ke-31 ayat ke-14. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Quran surah ke-2 ayat 233. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Quran surah ke-9 ayat 122. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Sudah? Quran surah ke-49 ayat 13. Saya turunkan. Ini peta kehidupan itu seperti ini, peta hidup. Anda kalau mau merencanakan kehidupan harus seperti ini polanya. Kata Quran dimulai di Quran surah ke-59 ayat ke-18. Fase ini akan dilalui pada 3 bagian. 3 bagian ini Anda bisa temukan, saya turunkan ke sini, di Quran surah ke-19
ayat ke-15, paling kiri pertengahan. Dibagi 3 bagian. Pertama, alam kehidupan dunia. Ini juga dibagi 2 sebelum dilahirkan dalam kandungannya. Quran surah ke-7 ayat 189, tadi belum saya sebutkan. Saya cepat, Quran surah ke-31 ayat ke-14. Saya Quran surah ke-46 ayat ke-15, termasuk Quran surah ke perkembangannya 22 ayat yang ke-5. Kemudian dia setelah ini dibagi 2, bagian pertama yang ini, bagian kedua ini masih dalam fase kandungan. Dia dilahirkan. Nah, dari mulai kelahiran sampai menjelang fase akan meninggal dunia. Ini cukup panjang. Ya, dari dilahirkan diberikan ASI, misalnya Quran surah kedua ayat 233. Ya, ini sampai dengan 2 tahun kalau maksimal, 2 tahun sampai menjelang 7 tahun, Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Mulai dia berkembang lagi sampai dengan dia beranjak ke remaja misalnya, masukkan lagi, belajar dulu Quran surah ke-9 ayat 122. Kalau ingin kuat pelajaran dan imannya, Quran surah 58 ayat ke-11. Kalau dia sudah semakin dewasa, Quran surah ke-49 ayat 13. Misal, kan? Ini sampai kemudian pertumbuhan, lahir, sampai dengan matang, sampai bahkan dia berumah tangga menikah, melamar, Quran surah ke-4 ayat 44. Dia menikah, Quran surah ke-30 ayat ke-21. Kan? Kemudian dia jadi sepuh lagi sampai usia 40 tahun ke atas, sampai singkatnya dia akan meninggal. Langsung kedatangan maut, Quran surah ke-3 ayat 185. Yang bawa maut, malakul maut, Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Cara mengambilnya, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Nah, ini, saya sampaikan yang paling tenang saja. Maksud saya, lihat baik-baik. Ketika Anda memetakan peta kehidupan, Anda cuma sampai urusan dunia saja, itu peta hidup Anda baru sampai sini, bagian pertama. Sedangkan Anda akan hidup bukan hanya di sini. Anda tuh hanya akan sampai sini saja, sampai maut. Selesai. Jika mohon maaf, peta hidup Anda hanya sekedar sampai di sini, Anda rugi. Misal, Anda mencari nafkah, ada turunan. Bagaimana cara mencari nafkah supaya senang dalam kehidupan ininya? Ya, Quran surah kedua misalnya ayat 168. Kalau ingin cepat, Quran surah ke-2 ayat 172. Ingin cepat lagi, Quran surah ke-7 ayat ke-96. Misal, Anda keluarkan ini, tapi hanya urusan dunia saja. Mohon maaf, maka hidup Anda akan terbatas. Di dunia Anda senang, tapi setelah selesai dunia, Anda masuk ke alam kubur. Anda tidak punya bekal untuk ke sini, celaka Anda. Demi Allah saya katakan, senang di sini, tapi tidak punya bekal di sini, Anda celaka di sini. Bahaya. Apa bekal untuk di sini? Anda pelajari dulu, ada orang-orang yang nikmat hidupnya di sini. Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 172. Amalannya seperti di Quran surah kedua ayat 154. Ya, terus turunannya hadir di sini. Sampai hadir kemudian mengantarkan pahala ke sini. Di peta hidup Anda dari sini ke sini. Kalau sudah di sini enak, di sini nyaman, pasti yang ketiganya akhirat, surga Anda. Itu akan mulia di sini. Ya, akan maksimal. Jadi, peta hidup Anda kata Quran harus rencanakan bagaimana hidup Anda bisa nyaman, tenang, senang di sini, dan di sini. 3 hidup di alam ini. Ya, 3 alam ini disebutkan diringkas di Quran surah 19 ayat ke-15. Wassalamun alaihi yauma wulida, ini, wa yauma yamutu, ini, wa yauma yub'atsu hayya, ini. Amalannya dari ayat yang ke-11-nya. 11, ya, kemudian dia dilahirkan, dari 12-nya muncul amalan, 13-nya ada amalan, sampai 15-nya. Itulah amalan-amalan yang mengantarkan Anda dari sini sampai dengan ke sini. Disingkat di Quran, cepat, surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-18. Peta hidup ini dilukiskan oleh Al-Quran dengan kalimat singkat namanya ghad. Ghad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ghad. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan hendaknya kalian merencanakan peta kehidupan sampai bahagia di 3 alam ini. Dunia, alam kubur, akhirat. Nah, sekarang apa hubungan dengan pertanyaan ini? Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sekalian, apakah Anda ketika ingin mendapatkan nikmat dunia, tenang-tenang saja atau berusaha dengan serius? Berusaha dengan serius. Anda ingin sukses bekerja, Anda belajar, siang malam, Anda masuk kuliah dan sebagainya, ikut training, sukses urusan dunia. Pertanyaan saya, apakah untuk urusan akhirat, termasuk alam kubur di dalamnya, kita bisa tenang-tenang saja atau harus serius? Sekarang perhatikan, kadang bekal dunia itu tidak harus sama dengan bekal akhirat. Di antara bekal akhirat, salah satunya adalah diberikan oleh Allah berupa musibah.
Musibah ketika Allah turunkan kepada Anda berupa ujian-ujian kehidupan, sesungguhnya itu yang bisa mengantarkan kepada Anda semakin cepat bakal Anda ke surga. Perhatikan baik-baik, saya turunkan ayatnya. Anda perlu bekal dunia, makanan, pakaian, ilmu, sehingga bisa meraih kesuksesan, misal, sukses. Ini dunia. Tapi ketika Anda ingin mendapatkan bekal yang terbaik untuk ke akhirat, dalam proses Anda mendapatkan makanan, proses Anda mendapatkan pakaian, proses Anda belajar itu, Allah turunkan ujian-ujian yang dengan ujian itulah pahala diberikan. Pahala berbanding lurus dengan ujian. Sebab kalau tidak ada ujian, gak akan ada pahala. Saya beri contoh pada Anda. Anda tahu sabar? Pernah dengar sabar? Sabar. Sabar itu kan melekat pada ujian. Bukankah orang sabar dekat dengan Allah? Lihat, orang sabar dekat dengan Allah atau jauh dari Allah? Apa dalilnya? Baik, innallaha ma'as sabirin. Quran surah yang kedua Al-Baqarah ayat 153 sampai 154. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya orang sabar cenderung dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tanya pada Anda mau dekat dengan Allah atau jauh? Dekat. Saat Anda mengharapkan dekat dengan Allah, artinya Anda mengharapkan sabar. Saya boleh hapus dulu ya. Lihat sini. Sekarang saya sistematikakan, saya lambatkan uraiannya supaya lebih mudah dipahami. Lihat sini. Ini Anda ingin lebih dekat dengan Allah. Kata Allah, kalau mau dekat dengan Allah harus sabar. Artinya, kalau ada seseorang ingin dekat dengan Allah, berusaha dekat, berarti saat yang bersamaan dia mengharapkan kesabaran. Karena hanya dengan sabar dia bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Persamaan yang samanya, ketika seseorang mengharapkan dekat dengan Allah, artinya Allah akan kirimkan hal-hal yang membuat dia sabar. Apa di antaranya? Di Quran, sabar itu berbanding lurus dengan ujian. Sabar banding lurus dengan ujian. Dalilnya Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 155-nya. Bahkan langsung disambungkan. Sabar berbanding lurus dengan kedekatan kepada Allah. Sabar berbanding lurus dengan ujian, masalah. Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas. Wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa basyiris sabirin. Saya akan uji setiap manusia dengan berbagai ujian kehidupan. Ada rasa gelisah, khawatir, kekurangan harta benda, kekurangan pangan, maaf, sakit sampai meninggal dunia, berikan kabar gembira pada orang sabar. Sabar. Sabar berbanding lurus dengan masalah ujian. Sabar mendekatkan kepada Allah. Artinya, ketika seseorang ingin dekat dengan Allah, Allah akan kirimkan konsep kesabaran dan berbanding lurus dengan ujian. Kalau orang minta sabar, artinya orang minta ujian. Kalau orang ingin dekat dengan Allah, artinya akan dikirimkan ujian kepadanya. Maka saya berikan kabar gembira, kalau Anda punya masalah sebesar apapun, seberat apapun, dan membuat Anda mesti sabar, artinya saat itu Anda sedang diizinkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan. Makanya Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah itu kalau mencintai seorang hamba akan diberikan ujian, bukan diberi yang lain. Ujian supaya lebih dekat. Makanya kalau masalah sedang datang, Anda mesti bahagia. Anda gembira karena pada saat itu Allah kirimkan pahala. Karena mustahil ada pahala bersanding dengan hal yang biasa-biasa. Pahala itu datangnya saat ada ujian. Coba sabar tadi. Kalau nggak ada ujian kan nggak ada perkataan sabar. Mas Boy bangun. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada masalah. Saya katakan sabar ya Mas ya. Sabar. Beliau ada masalah dulu, ada kendala dulu, baru sabar diturunkan. Artinya di sini, Anda punya masalah sebesar apapun, ingat baik-baik. Allah tidak mungkin mengirimkan masalah kepada Anda, kecuali Allah menginginkan Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 1. 2, saya agak cepat. Kalau Anda mendapatkan persoalan apapun, yakinkan, hukum Allah mengatakan, tidak mungkin ditetapkan ujian kehidupan, kecuali orang itu sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak mungkin menitipkan ujian kecuali pada hamba yang sanggup memikulnya. Tadi ada seorang ibu dengan 2 orang anak. 2 anak ini dititipkan pada ibu ini tanpa ada ayah yang mendampingi karena Allah yakin ibu ini sanggup menjalaninya. Mustahil. Allah tidak menitipkan 2 anak itu pada ibu yang lain karena cuma Anda yang sanggup menjalaninya. Karena itu saya katakan kepada Anda, jangan pernah pesimis dengan kehidupan. Jangan kemudian menghadirkan hal-hal yang tidak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara menyikapi yang seperti ini? Pertama, terima dulu dengan sabar apa yang telah Allah berikan. Karena Nabi pernah mengatakan seorang ibu yang kesulitan merawat anaknya, 2 orang, kemudian disampaikan pada Sayyidah Aisyah, maka kesulitan itulah yang mengantarkan dia ke surga. Satu kali Aisyah kedatangan tamu perempuan,
Kemudian dengan beberapa anak. Di riwayat disebutkan 2 orang anak datang minta bantuan. Kata Sayyidah Aisyah yang ada hanya kurma. Kurmanya, teman-teman sekalian, itu hanya 1-2 kurma yang cukup untuk 2 orang, tidak untuk 3 orang. Apa yang dikerjakan ibu tadi? Dia ambil kurmanya, dia kemudian bagi-bagi, dia suapi anaknya 2 orang itu. Begitu selesai disuapi, ibunya tidak makan sama sekali. Nabi sedang tidak berada di tempat. Begitu dia permisi kembali, pergi, datanglah Rasulullah, dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah tentang kisah tadi. Kata Nabi SAW, berbahagialah seorang ibu yang bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang anaknya. 2 anak itulah yang bisa menutupinya dari neraka, mengantarkan dia ke surga. Perjuangan seorang ibu mencari makan untuk 2 anaknya tanpa didampingi seorang lelaki, salah satunya. Ya, dalam arti belum ada misalnya nilai yang cocok untuk dirinya, dan dia berjuang untuk mewujudkan itu. Kata Nabi, jika dia ikuti tuntunan Allah di situ, 2 anak itu akan menghijab dia ke surga. Menghijab dia dari neraka, mengantarkan dia ke surga. Baik, apa kata Sayyidah Aisyah? Masya Allah. Dikomentari oleh sahabat perempuan yang lainnya. Rasulullah, kalau anaknya 1 bagaimana? Ya Rasulullah, kalau anaknya 3 bagaimana? Demikian kata Nabi, bagi yang 3, bagi yang 1, dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Artinya apa? Pertama, saya menganjurkan pada Anda jangan berputus asa dengan merawat 2 anak ini. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berikhtiar yang terbaik. Kedua, Anda tanyakan apakah saya mesti di luar negeri atau kembali ke Indonesia? Saya tanyakan pada Anda begini, mana yang membuat Anda dan 2 anak itu lebih dekat dengan Allah? Disitulah kemudian Anda bermukim. Kalau di tempat Anda tinggal sekarang, mudah bagi dia untuk sekolah. Dia mendapatkan kemudian masukan-masukan yang baik, dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bertahanlah di situ, kemudian berjuang maksimalkan, mungkin itu yang mengantarkan dia jadi anak yang terbaik di kemudian hari. Tapi kalau di tempat itu dia jauh dari Allah, banyak terpengaruh dari hal-hal yang kurang baik, di tempat Anda kembali ke Indonesia lebih baik, banyak majelis taklim, sekolah-sekolahnya bagus, saya sarankan kembali ke Indonesia, didik anak dengan baik, mungkin itulah perjuangan ibu yang bisa mengantarkan ke surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, Anda mesti sabar mendekatkan Anda pada Allah, dan kalimat pertama ketika malaikat saya tawarkan pada Anda, ibu ini, saya berikan tawaran langsung. Didik anak Anda jadi ahli Quran. Maka satu kali Anda akan dikunjungi oleh malaikat langsung di surga Anda. Dan malaikat itu pertama kali mendatangi Anda mengatakan kalimat yang ini. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, kamu telah sabar saat berusaha di dunia. Itu ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-23 sampai 24. Ayat 23-nya tentang anak yang membawa keluarga ayah ibunya ya atau kemudian saudaranya ke surga karena dia hafal Quran. Kalau teman-temannya keluarganya saleh, dia bisa narik keluarganya. Kemudian dia berangkat ke surga dan digandeng keluarganya ke surga dan dikatakan dikunjungi oleh setiap malaikat. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang masuk ke dalam surga Aden. Wa man salaha min abaihim ya wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan dia menarik orang-orang soleh dari kalangan bapak ibunya, dari kalangan pasangannya sampai keturunan-keturunannya. Begitu dia masuk ke dalam surga, wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Malaikat datang mengunjungi dari setiap pintu surga. Orang ini bisa pindah-pindah, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Malaikat mengunjungi dia dan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, kamu sabar saat di dunia. Fanikma uqbaddar. Sekarang silahkan nikmati kenikmatan yang terindah di tempat ini. Saya sarankan pada Anda, jadikan anak Anda penghafal Quran, insya Allah ibunya akan dimuliakan, ibunya dipasangkan mahkota di kepalanya, dan satu saat nanti Anda akan dapatkan kunjungan malaikat dari bukti kesabaran Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang coba dilakukan ibu saya. Ibu saya ditinggal ayah saya, Masya Allah, kami masih kecil-kecil, Anda 2, ibu saya 5. Dan beliau berjuang dengan luar biasa, mengantarkan, berjuang, ya keringat, darahnya dan sebagai pengorbanannya. Dan insya Allah ada kebaikan bagi Anda insya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, ini permohonan tadi ya, jemaah diminta merapat, space masih bisa di ruangan utama tadi ya. Alhamdulillah. Bagaimana caranya kita tetap yakin mempertahankan iman di kehidupan sehari-hari? Baik, maksud saya apabila sedang pengajian, sedang sholat, sedang baca Al-Quran, iman itu sangat berasa. Tapi jika kita sudah di rumah, di kantor, terkadang lupa bahkan lemah imannya. Anda mungkin, bukan kita. Saya tidak ikutan. Baik. Ini normal. Buka Sahih Al-Bukhari, bab yang pertama namanya Kitabul Iman. Ada 57 hadis. Itu belajar hadis itu cara langsung dari Nabi, dihimpun Imam Al-Bukhari, cara meningkatkan iman dan menjaga supaya tidak turun-turun. Di antara caranya, rumus cepatnya, saya keluarkan hadisnya. Kata Nabi, Al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu kadang naik, kadang dia turun. Yazidu bitta'ah, ini kuncinya. 1, dia akan naik jika Anda konsisten menjaga ketaatan. Yazidu bitta'ah. Rumus pertama,
Kalau iman ingin tetap dijaga naik, imannya tetap naik, baik di masjid, di majlis, baik di tempat-tempat ibadah, ataupun ke kantor, ke rumah dan sebagainya. Satu kata Nabi, pertahankan ketaatan. Taat ini turunannya amal soleh. Amal soleh. Keluarkan semua jenis amal soleh dalam Al-Quran. Karena itu setiap ada kalimat amal soleh, baik langsung kalimatnya amal soleh, bentuk tunggal atau jama', atau langsung bentuk ibadahnya, itu seringkali bersanding dengan kalimat iman. Untuk memberikan kesan bahwa dengan mengerjakan amal soleh, iman akan terangkat. Misal, Quran surah 103, wala as innal insana lafi illal ladzina amanu. Iman setelah menyebutkan iman, wa amilus solihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Turunkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, interaksi dengan Al-Quran. Cukup 3 ini dulu. Anda konsisten tunaikan 3 ini, yarhamukallah, maka Allah akan jaga tingkat keimanan Anda. Misal salat, bentuk salatnya jama', bukan cuma salat yang 5 waktu saja. Anda keluarkan, misal salat duha, ya, misal salat rawatibnya, salat tahajudnya. Konsisten Anda kerjakan semua jenis salat, Anda keluarkan menunya. Yang fardu Anda keluarkan, misal 5 waktu, ini gak usah ditanya. Yang sunnah keluarkan, rawatib 12 rakaat, waktunya kapan saja. Ada yang duha kemudian, ada yang misalnya syuruknya, ada yang macam-macamnya, di pagi sampai siang. Malamnya misalnya, maaf, ada tahajud, ada qiyamul lail, ada witir. Anda jaga, baru sholat ini saja, terjaga keadaan iman Anda insyaAllah. Infak, silahkan cek. Ada 5 golongan, Quran surah kedua 215. Pada orang tua Anda, pada kerabat Anda, pada anak yatim, ya, pada orang-orang miskin, pada ibnu sabil. Petakan setiap hari berapa Anda punya anggaran untuk infak. Tidak harus uang. Infak itu tidak harus uang. Infak itu adalah pemberian yang sifatnya berupa materi. Bisa makanan, bisa pakaian. Mohon maaf, mungkin ada yang mengantarkan ke surga dari pakaian Anda. Coba cek, Anda punya pakaian banyak, buka lemari itu. Mungkin yang Anda pakai cuma 1, cuma 2. Berapa banyak pakaian Anda yang mungkin bisa dibagi dengan orang lain? Saya berikan satu kisah ya. Pernah ada seorang, ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum wafat dia pernah akan ke masjid. Begitu dia pakai pakaiannya, mohon izin, lihat baik-baik, musim dingin. Dia pakai pakaian, dia double. Yang bagus dia simpan di dalam, yang jelek, yang biasa dipakai, yang sudah biasa, dia lipatkan di luar. Satu kali di pertengahan jalan, qadar Allah ada orang kedinginan. Dia buka yang luarnya, dan dipasangkan kemudian kepadanya. Allahu Akbar, orang itu merasakan hangat dan berangkatlah kemudian orang ini ke masjid. Begitu berangkat, qadar Allah, kisahnya secara singkat dia meninggal dunia. Tidak kelihatan oleh Nabi berada di masjid, dan dia selalu sayap kanan di masjidnya. Begitu subuh kelihatan tidak ada, kata Nabi, di mana orang ini? Qadar Allah tidak ditemukan, kemudian dijenguk ke rumahnya, ditemukan cukup jauh ke rumahnya. Baik, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ternyata ketika meninggal selesai, kata Nabi pada istrinya, apa yang terlihat ketika dia akan meninggal? Saya tidak melihat ya Rasulullah ketika meninggal kalimat, kecuali mendengar kalimat-kalimat saja. Saya tidak melihat satu hal yang aneh kecuali kalimat-kalimat yang saya dengar saja. Apa itu? Kata beliau 1. Ya Allah, kenapa kok gak yang lebih jauh? 2. Ya Allah, kenapa bukan yang bagus saat akan meninggal? Allahu Akbar. Nabi tersenyum dan mengatakan, saat itulah ditampakkan pahala-pahala ketika dia akan meninggal dunia. Tampakkanlah kebiasaan-kebiasaan awalnya. Jadi kalau Anda terbiasa berbuat maksiat, maka maksiat itu akan ditampakkan saat Anda akan meninggal dunia. Makanya bertobat. Tapi kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka kebaikan itu yang ditampakkan. Misal, kalau saya tampakkan kemuliaan Anda senang atau gelisah? Senang. Kalau ditampakkan keburukan Anda, senang atau gelisah? Gelisah. Makanya wajar kalau ada orang meninggal, dia gelisah, pukul, macam-macam. Karena yang biasa dia lihat adalah kebiasaan buruk dia. Kata Nabi, orang ini ditampakkan kebiasaan dia ke masjid menempuh jalan. Ketika dia menempuh jalan, bukankah semakin jauh semakin banyak pahalanya? Dia jalan teman-teman sekalian. Musim dingin dia berangkat, musim panas dia berangkat. Kemudian di akhir hidupnya ditampakkan pahalanya. Kata dia berkata, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi masjid ya Allah? Saya pengen lebih banyak lagi pahalanya. Saya pengen lebih banyak lagi pahalanya. Dan ternyata kisah yang kedua ini adalah ketika dia memberikan kemuliaan dengan bajunya. Dia berikan yang baju yang paling luar, bukan yang paling baru. Yang paling biasa itu. Diberikanlah gambaran pahalanya. Dia menyesal pada saat itu. Ya Allah, kenapa yang enggak bagus yang saya berikan kepada dia? Kalau saya berikan yang bagus, tentu akan lebih banyak lagi pahalanya. Saya ingin tunjukkan kepada Anda, infak itu tidak harus dengan uang. Semua kita punya peluang untuk berinfak. Anda mungkin infakkan mushaf Anda yang biasa Anda pakai. Ya, Anda sudah tidak pakai lagi, misalnya sudah punya mushaf yang lain, biasakan. Ada yang baru, infakkan yang lainnya.
Bukankah satu huruf dibacakan 10 kebaikan? Anda infak mushaf pada penghafal Quran. Penghafal Quran kan biasa menghafal. Berapa huruf dia baca setiap hari? Saya sering katakan pada Anda, hampir mustahil ada penghafal Quran. Baca Quran cuma 1 huruf, mustahil. Nun. Sudah, Masya Allah, tidak. Berapa banyak dia ulang? Makanya coba yang cerdas. Anda ingin cari amalan, cari yang cerdas. Yang pahalanya mengalir. Infak. Usahakan punya anggaran. Setiap hari saya akan temukan begini. 3, Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Di kemanapun Anda berada, usahakan. Bismillah minimal baca. Anda mau lihat handphone, ada aplikasi Qurannya kan di situ? Ya, coba berapa kali aplikasi dibuka dengan WhatsApp dibuka? Facebook dibuka. Bisa nggak setiap mau baca Facebook, baca WhatsApp, macam-macam, baca dulu 1 ayat. Baca 1 ayat, baca lagi. Baca 1 ayat, baca lagi. Kalau Anda biasakan begitu, insya Allah ada kemuliaan pada diri Anda. Ya, kalau Quran sudah diinstal di handphone Anda, belum dibaca juga, mau diinstal di mana lagi? Ayo coba teman-teman sekalian, biasakan. Ini ada 3 cara. Cukup baca, namanya qiraah, dipahami, namanya tilawah, atau dihafalkan, namanya tahfidz. Dan kalau sudah seperti itu, insya Allah akan dijaga. 2. Lihat, yang pertama tingkatkan taat, contohnya tadi. Yang kedua, rumus terakhirnya, tinggalkan maksiat. Yazidu bit ta'ah wa yantaqisu bil maksiat. Saran saya, kalau iman Anda ingin terjaga dengan baik tadi, maka saran saya ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan maksiat. Tingkatkan taat, tinggalkan maksiat. Jadi kalau Anda misalnya berpeluang ada melihat maksiat dengan pandangan, langsung palingkan. Jalan dari sini, ada aurat terbuka di gambar macam-macam, astagfirullah, palingkan. Sudah. Ada acara TV, dengar misalnya acara-acara yang tidak baik, gosip macam-macam, astagfirullah, palingkan. Kalau sudah seperti itu, insya Allah iman Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, aneh menurut saya, kalau aneh ya, kalau Anda rajin ngaji, baca Quran, atau ikut pengajian, bahkan kajiannya bagus, Quran, Sunnah dan sebagainya, tapi kebiasaan Anda misalnya mengerjakan maksiat, menurut saya agak aneh. Apa maksiatnya? Mencela orang lain, berselisih dengan orang lain, melakukan berita-berita yang tidak baik, ya dan sebagainya. Ada yang salah, pasti ada yang salah. Karena iman itu tidak akan bersanding dengan kufur. Maksiat tidak akan bersanding dengan taat. Pasti ada yang salah cara belajarnya. Ada yang keliru. Jelas ya? Mulai hari ini tinggalkan yang tidak baik, ambil yang baik-baiknya, maka demi Allah saya katakan, Anda akan hidup dengan tenang. Nyaman. Dan meninggalnya pun tenang. Tenang. InsyaAllah. Pernah dengar namanya? Ahmad Muzammil? Nah ya? Wah itu Masya Allah itu. Beliau orang saleh. Ya, dulu kami mengasuh pesantren, saya mengasuh Al-Hikmah di Lebak Bulus tuh anak-anak mahasiswa. Beliau juga mengasuh Al-Hikmah. Kami beda usia 7 tahun lah kurang lebih ya, saya dengan beliau. Masih muda juga meninggalnya. Baik. Saya sekarang September 34, mungkin beliau kalau masih hidup 41 sekarang. Ya kurang lebih. Itu Masya Allah. Beliau mengasuh di Tahsin, saya di pesantren Quran untuk hafalannya. Itu luar biasa teman-teman. Bagaimana Allah memuliakannya. Hari Kamis, ketika Allah mengambil beliau kembali saking sayangnya. Kamu pulang. Tinggal dikasih bersin saja 2 kali. Hari Kamis setelah salat subuh. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei Ahmad Muzammil sudah. Kamu muridnya sudah banyak yang tahsin. Bacaannya bagus-bagus. Setiap mereka baca kamu dapat pahalanya. Kamu pulang ya. Adi Hidayat masih banyak dosanya. Dia perlu banyak kesempatan. Udah. Kamu pulang. Kalimatnya indah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Cuman bersin 2 kali. Hasi. Meninggal. Tadi ada yang bersin beberapa kali belum meninggal juga tuh. Luar biasa. Tadi ada yang baru sekali juga, hati-hati ya. Ringan teman-teman, ringan. Nah ini nih ya, kerjakan amal soleh, tinggalkan amal salah. Saya bermohon pada keluarga, Ustaz, saya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz beserta keluarga segenap Akhir TV diberikan kesehatan, keselamatan. Demikian saya bermohon pada Allah, semoga Anda dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga Allah dan diberikan kesehatan, keselamatan dalam kehidupan 3 alam. Baik, mohon nasihat perihal rumah tangga, sudah dibina puluhan tahun, bukan bertambah ketaatan, baik tapi malah berkurang ketaatan dari pasangan. Baik, apa hukumnya dalam pandangan Islam? Baik, hukumnya adalah coba mencari solusi. Baik, jadi jika punya masalah, jangan mengeluh. Tidak ada ayat keluhan dalam Al-Quran. Kalau ada ayat keluhan, saya pertama kali orang yang akan mengeluh. Ya, mencari solusi, pertama sabar. Sabar dulu. Allah titipkan kepada kita pasangan kita, boleh jadi itulah yang bisa membuat pahala kita lebih banyak. Fir'aun dititipkan pada siapa? Asia. Apakah Asia bersabar? Sabar sampai meninggal ya.
Fir'aun jahat, luar biasa, mengaku Tuhan. Asia bersabar. Berusaha untuk mendakwahi suaminya. Untuk supaya lebih baik lagi. Ya, tapi Allah nanti ngasih solusi. Ya, ada solusinya nanti, solusi yang lain. Ada solusi untuk mendakwai kalau memang ada perasaan cinta dan sayang untuk mengajaknya berubah. Ya, Masya Allah, suami Anda bukan Fir'aun. Tidak mengaku Tuhan. Tidak seperti dia dan sebagainya. Maka kalau Anda merasakan ada cinta untuk mengajaknya kembali. Dan dia bisa diajak, maka dengan itu ayo tanyakan, belajar bagaimana caranya. Satu, bersabar. Kedua, mulai dengan doa. Karena yang keras itu harus dilawan bukan dengan yang keras lagi. Ya, al-hadidu bil hadidu yuflah. Batu ketemu batu akan pecah. Maka caranya kalau satu sekeras batu, Anda harus selembut air. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah air yang begitu lembut tidak perlu air bah, cuman tetesan, ceklik, ceklik, ceklik. Bukankah batu berlubang? Karena itu Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun yang keras itu, Nabi berdoa dulu. Lihat doanya. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Bangun malam, tunaikan tahajud. Saat tahajud itulah Anda simbahkan diri kepada Allah. Dalam sujud Anda mohon, ya Allah, Engkau titipkan pasangan saya kepada saya, bukan pada istri yang lain, bukan pada perempuan lain. Karena saya yakin ya Rabb, karena saya yakin dia yang bisa menjadi imam bagi saya. Dia bisa menjadi orang baik dalam kehidupan saya. Dia yang bisa membimbing saya. Saya mohon ya Rabb, sepenuh jiwa saya yakin kepadamu. Sepenuh keyakinan saya ya Allah ya Rabbal Alamin. Sentuh hati untuk berubah. Berikan kekuatan pada dirinya. Dan berikan kekuatan kepada saya untuk sabar dalam menerima ini dan berjuang untuk merubahnya dalam kebaikan. Minta. Nanti Allah akan tunjukkan jalan kepada Anda. Kecuali kalau pasangan ini diisyaratkan oleh Nabi bisa menjauhkan Anda dari Allah, perilakunya berbahaya, bisa membahayakan jiwa Anda, maka nanti ada solusi-solusi yang lain yang ditawarkan oleh Al-Quran. Di antaranya ada khulu. Khulu itu meminta untuk dipisahkan dulu ya dengan menyelamatkan diri dan agama dari keburukan-keburukan pasangan hidup. Paham ya? Baik. Apalagi kalau jiwanya misalnya mulai ada bermasalah, mulai terganggu, mulai ngincer-ngincer ulama, bawa linggis dan sebagainya gitu ya. Nah, yang seperti itu yang paling banyak masalah. Sekira cukup dulu ya. Satu lagi barangkali lah. Setelah sini selesai. Saya Fuad dari Surabaya. Masya Allah. Ada orang ya, Fuad dari Surabaya. Antum dari Surabaya langsung ke sini? Oh, tinggal di sini. Baik, berarti saya Fuad dari Tanah Kusir. Ya. Lahir di Surabaya, tinggal di Tanah Kusir. Baik. Baik, saya samarkan saja ya untuk ininya karena pertanyaan bagus sekali. Bagaimana kalau ada orang tua atau kerabat yang sekiranya sudah tidak punya kemampuan normal seperti yang lain, seperti misalnya ada stroke ya, kemudian ada kondisi-kondisi badan yang terasa tidak sempurna. Bagaimana hukum sholatnya? Baik, kalau memang dia masih sadar, ada kesadaran yang penuh, sekalipun misalnya badan ada kesulitan di situ, maka di sini Anda bisa bimbing dia. Salah satu bimbingan, misal, sholat itu sangat fleksibel. Yang penting dia tunaikan. Kalau bisa berdiri, berdiri. Tak bisa duduk, tak bisa sambil berbaring. Sambil berbaring itu bagaimana? Bisa dengan isyarat, kalau tangan tidak bisa bergerak. Misal, Anda bimbing misalnya, wudhu, Anda bisa bantu dengan wudhunya, diwudhukan setelah itu bantu dengan sholatnya. Mulai ya, sekarang baca iftitah, baca. Anda bantu bacaannya, bisa dia ikuti. Setelah itu misalnya, bantu bacaannya ke surah, bantu ke ruku, sekarang ruku. Dia bisa bayangkan dengan gerakan mata, gak ada masalah. Gerakan mata, tidak gerakan mata lagi. Lisan mengucapkan atau dalam jiwanya, sepanjang Anda terus mengingatkannya. Baru kemudian hukum tidak berlaku jika ada 3 kondisi. Rufi'al qalam an thalathin. Selain meninggal dunia ya, orangnya masih hidup, tapi ada 3 kondisi ini. 1, anin naimi hatta yastayqidha. Dari orang tidur sampai dia bangun. Sampai dia bangunnya. Ditidur sampai dia bangun. Ini ada 2 kondisi. Kondisi pertama benar-benar tidur. Gak bisa bangun. Saya pernah di Libya ada kondisi teman. Dia gak bangun 2 hari 2 malam. Sakit tidak, cuman saking capeknya. Digulang-guling, dibegini-begini. Gak bangun-bangun. Setelah 2 hari 2 malam dia bangun. Setengah Ashabul Kahfi. Ya. Jadi betul. Sifatnya. Baik ya. Baik. Jadi begitu digoyang-goyang gak bangun, setelah 2 hari dia bangun. Jadi saat bangunnya itulah waktu sholatnya. Dia sholat mengganti semua sholat yang dia tinggalkan dalam 2 hari tadi. Ya, Anda misalnya tidur, baru bangun jam 12. Misal subuh jam berapa sekarang? 4.37. Misal 4.37 subuh, Anda bangun 7.34 misalkan. Lewat tuh. Ada lagi bangun yang jam 12, kan lewat subuhnya kan. Bagaimana status sholatnya? Status sholatnya dilakukan saat bangunnya. Bukan sholatnya gugur, bukan. Sholat tidak gugur, tapi ditunaikan saat bangunnya.
Dikiaskan pada yang seperti ini adalah orang yang tidak dihukumi sholat ketika dia tidur, sulit bangun, seperti koma. Belum titik, masih koma. Ya, titik sudah selesai, ini koma. Dia koma, atau ada yang disebut mati suri dan sebagainya, maka tidak berlaku hukum sholat pada saat itu. Karena di bawah kesadarannya dan dia tidak mengerti apa yang terjadi pada saat itu. Paham? 2. Anis sobiyyi hatta yahtalima. Dari seorang sobi, anak yang belum balik, hatta yahtalima sampai baliknya. Ibu tolong mohon maaf Bu ya, pada anak yang belum balik, bapak juga, itu tidak boleh kita memaksakan. Yang ada mencontohkan, memberikan yang menyenangkan dalam ibadah. Misal Anda beli sajadah, belikan untuk dia juga. Anak 2 tahun mulai senang meniru-niru, bapak ibu beli sajadah, belikan untuk anaknya. Belikan yang sesuai, kalau bisa sesuai dengan seperti dia misalnya. Ukurannya yang sama. Berikan ukuran yang sama, dan sampaikan kepadanya, Mama, sholat, ya ade sholat yang di sini ya, tuh sajadah ade ini bagus, kan? Kasih, tapi yang sesuai Bu, jangan kasih gambar yang aneh-aneh. Sajadah isinya Thomas, Hello Kitty, misalkan tidak. Ya. Gambar yang bagus saja, biasa. Kalau bisa polos, berikan. Ini untuk anak, ini untuk Anda. Jadi dia merasa ada untuk dia juga, terlibat dia di situ. Bapak ke masjid, usia anak 4-5 tahun, mulai bawa dia. Kalau sudah dilatih, makanya kalau melatih anak ke masjid, jangan langsung dibawa sholat berjamaah Pak. Di luar sholat, bawa dulu ke masjid, kenalkan dulu. Anda sholat duha, sehingga dia terbiasa dulu dengan masjid. Kalau dia tidak terbiasa dengan masjid, belum tahu bagaimana masjid, dia kira tempat bermain. Begitu datang ke masjid, nah permainan dia yang tidak wajar. Zaman Nabi anak-anak ada Pak yang merangkak, tapi tidak mengganggu pada yang lain. Ganggu naik misalnya ke kepala Nabi, ke kakeknya ada. Naik, kemudian kadang-kadang main-main di sekitaran, gak ada masalah. Gak ada masalah, itu enak Pak kalau Anda tidak mendengar suara anak di masjid, rugilah, rugi. Tapi yang paling bagus adalah diajarkan dulu datang ke masjid, kenalkan dulu. Ya, saya coba praktekkan itu dan alhamdulillah bawa ke masjid. Nah, ini mimbar ya. Ini ada orang yang naik khutbahnya di sini. Ini tempat imam ya. Kalau ke masjid masuk kaki kanan ya, keluar kiri. Kalau mau lari jangan kencang-kencang, larinya di sebelah sini nggak boleh lari. Dan manfaatnya alhamdulillah. Begitu datang, masuk, sholat di samping, dia keluar, dia masuk, dia jalan, lari di tempat yang kami tunjukkan mesti berlari. Alhamdulillah. Tapi kalau Anda nggak ajarkan, semangat saja yang muncul, begitu diajak, kebiasaan di rumah lari, ke masjid lari. Lari. Dan yang paling persoalan adalah kalimat orang tua yang kadang tidak tepat. Kamu ini di rumah, Masya Allah, ribut saja. Sana, main ke masjid. Main ke masjid. Jika masjid bukan disuruh sholat, disuruh main dia. Makanya jangan salahkan ketika anak ke masjid main. Ya, jadi jangan salahkan kalau ada anak-anak ke masjid, nggak boleh. Justru itu bagian yang terpenting untuk memberikan pendidikan. Cuman orang tua mesti mengerti bahwa dia kenalkan dulu sebelum ibadah yang semestinya. Paham ya? Baik, nah dikiaskan adalah kondisi anak-anak belum balik. Dikiaskan ke sini, maaf kondisi orang balik yang pikirannya masih seperti anak-anak. Ada, di pikiran belum berkembang dan sebagainya, belum paham. Nah, itu nggak boleh dipaksa, karena dia sedang diangkat dia keadaannya. Maaf ya, misal ada yang sebagian misalnya agak berkembang lambat dan sebagainya. Nah, itu dia dibimbing, bimbing sholat, bimbing pelan-pelan dan sebagainya. Tapi seperti Anda merawat anak-anak. Maaf ya, karena rufi al-kalam. Yang ketiga, anil majnuni hatta yufiqa. Dari orang yang benar-benar terganggu jiwanya. Benar-benar terganggu. Bukan yang setengah sadar, badan kekar macam-macam, kemudian wajah beringas dan sebagainya. Bukan. Jadi ini yang memang terganggu keadaan jiwanya, sulit terkontrol, itu dibantu untuk sembuh. Bantu dia. Dan jangan dimainin, awas. Kata para ulama, orang yang bermain dengan orang gila, itu sama dengan gilanya. Bahkan lebih gila dibandingkan orang gila. Jangan memperolok-olok, gak boleh. Ya. Dan saya tidak senang dengan kata-kata seperti itu. Ya, saya senang dengan kalimat-kalimat yang lembut lah, yang halus. Kita bantu dia, kembalikan lagi. Mungkin ada depresi, mungkin ada satu kejadian yang membuat dia tidak ingat dan sebagainya. Maka hukum orang seperti itu, kalau berbuat baik tidak ada pahala, berbuat salah tidak berdosa. Kalau Anda misalnya punya mangga, dia iseng-iseng melempar mangga. Sambil senyum, lempar cari mangga. Nah itu Anda nggak usah larang. Karena Allah pun tidak menghukuminya. Hei, gila kamu, ngambil mangga. Emang, bisa gitu kan? Itu kata para ulama, Anda yang bermasalah bukan dia. Dia yang seperti itu silahkan dibimbing teman-teman sekalian dan diberikan yang terbaik. Sudah habis ya? Cukup dulu ya? Cukup dulu ya, nanti yang belum terjawab insya Allah kita jawab dalam kesempatan yang lain. Izin menyampaikan pengumuman yang pertama. Siapa yang paling jauh datang ke sini? Selain yang Surabaya tinggal di Tanah Kusir? Yang paling jauh ada? Dari mana Pak? Tangerang. 3 raksa. Ada yang 4 raksa? 3? Itu dari mana? 3 raksa juga. Sama 3 raksa. Antum? Ya? Serang. Serang, Masya Allah. Tinggal di Serang atau dari Serang?
tinggal di Serang. Kesini langsung? Tayyib, antum? Ya? Rajak? Di mana Rajak tuh? Oh, Tangerang juga ya kan? Tangerang. Baik. Ibu? Baik, saya sampaikan yang sana dulu. Namanya siapa? Boleh berdiri? Tayyib. Namanya siapa? Aziz. Baik. Dengan siapa dari Serang? Sendiri, Masya Allah. Antum saya berikan hadiah, buku yang terbaru. Muslim Zaman Now. Hafal Quran dalam 30 hari. Boleh ke depan? Jazakallah khair. Yang ini buku baru untuk panduan menghafal Quran. Nanti kita akan ada kelasnya sendiri. Setelah saya berikan kepada Aziz, saya akan sampaikan bagaimana berinteraksi dengan buku ini. Termasuk insya Allah kapan pembagian yang telah sebagian dibagikan juga teknisnya insya Allah. Ini untuk Aziz, jazakallah khair. Terima kasih banyak ya. Fon. Itu tidak ditandatangan ya. Kalau ditandatangan dikembalikan lagi. Baik. Baik, teman-teman sekalian, izin mengumumkan beberapa informasi. Yang pertama, seperti kami sampaikan setelah kita ada acara di Istiqlal, kita insya Allah akan membuka kelas-kelas spesifik dari Al-Quran. Ya, kelas-kelas Al-Quran yang disatukan, bukan dibagi. Disatukan pada 2 program. Program pertama adalah program menghafal Quran, 30 juz keseluruhannya. Sedapat yang kita bisa, kita berazam insya Allah kepada Allah sebelum meninggal setidaknya ada ayat Quran yang kita hafalkan. Yang kedua, itu akan disatukan dengan program kedua, yaitu program pembelajaran berdasar ayat Quran dan hadis-hadis sesuai dengan spesialisasi aktivitas masing-masing. Misal, kalau Anda pengusaha, nanti ada kelas untuk pengusaha. Ayat-ayat Qurannya akan diturunkan, hadisnya akan dikeluarkan, dan akan diberikan bimbingan. Anda akan diminta menghafal, Anda hafalkan Quran, hafalkan ayat ini, dan diberikan bimbingan masing-masingnya. Ada kelas dokter, ibu nanti ada kelas ibu rumah tangga, ya teman-teman juga ada kelas yang lain. Nanti insya Allah, Kamis depan, khususnya nanti yang di Aliasan, PTM VJS, atau nanti kita umumkan, formulirnya akan diberikan oleh tim kami dari Quantum Akhir Institute. Anda yang sekiranya ingin terlibat dan masuk profesinya, silahkan bergabung mengisi formulir itu, supaya kami bisa membuat petanya. Anda di daerah mana, kemudian masuk golongan yang mana, nanti kita akan petakan, taklimnya akan dimulai di awal bulan depan, dan ini sifatnya ingat, tidak komersial, semuanya gratis, Anda tinggal menyiapkan tempat terhubung, nanti kita relay ke setiap tempat Anda. Nanti akan ada pertemuan-pertemuan, mungkin saya akan datangi Anda, atau kita relaykan, yang penting silahkan Anda kumpul dengan teman-teman. Saya ingin Anda bersatu dengan teman-teman yang lainnya, saling share ide dan sebagainya, dan kita bimbing bagaimana Quran membimbing itu. Nanti ada kelas dokter, dokternya spesialisasi juga ada, dokter mata, dokter hidung, dokter telinga, misalnya kan, bisa kalau ada dokter hidung gitu kan, THT dan seterusnya. Nanti turunkan, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, bagaimana ayat-ayat Quran berbicara tentang itu. Nanti silahkan tuliskan nama Anda, profesi Anda apa, nanti ada kelas ibu rumah tangga, ya. Nanti dimasukkan saja di situ, itu akan banyak lebih umum misalnya. Nanti silahkan kita turunkan itu, hari Kamis akan dimulai, formulirnya Anda bisa nanti download, bisa di Quantum Akhyar webnya atau nanti lewat Akhyar TV, tapi mungkin baru akan diupload sekitar hari Selasa atau Rabu ke depan. Mungkin Selasa, Kamis nanti akan dimulai, akan diolah data, dipetakan, dan ini terbuka se-Indonesia atau bahkan di luar negeri. Nanti kita relaykan materi-materinya. Baik, yang ketiga, untuk pembagian buku, nanti ada 2 jenis buku. Buku pertama yang buku nilai wakaf yang kita akan bagikan. Saya sudah cek ke kru di teman-teman Quantum Akhyar untuk divisi buku. Ada sekitar 4.000 lebih data yang sudah masuk. Secara manual sudah diverifikasi. Tapi mohon maaf ya, kami tidak pernah meminta Anda kumpulkan misalnya data-data spesifik ya. Ini hanya waktu di Istiqlal saja, tim Istiqlal, bukan dari Kiai. Itu meminta mengumpulkan KTP ya. Hanya untuk pendataan di sana. Tapi untuk buku ini kepada teman-teman juga tidak usah diminta KTP lah. Cukup namanya saja, alamatnya di mana, profesinya apa ya. Karena kami bukan pengoleksi KTP ya. Disimpan aja itu untuk pembuktian saat di Istiqlal. Kalau setelah itu nggak usah lah kirim-kirim seperti itu. Ya, cukup Anda namanya, alamat dari mana, seperti apa. Nanti kalau dekat dengan alisan PTM VJS, setiap pertemuan kita bagikan. Kemarin ada 3.000 kita bagikan. Ya, nanti di Bandung, saya ke Bandung pekan depan ada sekitar 2.500 atau 3.000 kita bagikan dulu sekitaran Bandung. Ya, nanti selebihnya yang jauh kita akan kirimkan. Anda akan dihubungi oleh dari staf di Akhyar TV atau Quantum Akhyar, nanti di situ akan dibangun komunikasi bagaimana cara mengirimkannya. Ya insya Allah program wakaf kita sampai ada sekitar 15.000 buku
kita akan berikan, itu kemampuan kita untuk mencetak dan sebagainya. Selebihnya nanti mungkin akan sinergi yang dari situ ada manfaat-manfaat untuk yang lainnya. Saya kira itu teman-teman sekalian yang kami umumkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.